Ketika Li Qingyang memukuli naga petir bertanduk 9, Jun Changqiao menyimpannya di pagoda penjara Tianyuan. Misi sampingan telah selesai. Dia tidak mendapatkan item khusus sebagai hadiah, hanya 1000 poin reputasi. Tidak banyak, tapi Jun Changqiao sangat puas. Setelah semua, itu adalah freebie. Adapun naga petir bertanduk 9, yang dapat diisi selama 5 menit, nilainya bahkan lebih tinggi. Saat ini, tidak hanya dapat digunakan untuk mengisi daya penangkal petir, tetapi dia juga dapat meninggalkannya di kaki sekte sepanjang masa sebagai binatang penjaga. Mungkin karena dia terlalu tampan, Jun Changqiao sangat peduli dengan penampilan binatang iblis. Jika mereka jelek, dia bisa melemparkan mereka ke Myriad Demon Valley. Jika mereka terlihat perkasa, bahkan jika mereka tidak berguna, mereka dapat ditempatkan di sekte tersebut. Selain itu, naga petir bertanduk 9 tidak lemah, dan itu adalah binatang naga tipe petir yang sangat berharga. Luar biasa, duduk di kokpit, Jun Changqiao mengaduk-aduk air di pialanya, sepenuhnya membuktikan bahwa dia sederhana dan tanpa hiasan. Petik 2, petik 2. Orang tua itu terdiam, lebih tepatnya, dia masih shock. Naga petir bertanduk 9 adalah naga tipe petir yang sangat langka, tetapi dengan mudah dikalahkan oleh murid orang ini. Sungguh orang yang kejam. Apa bahaya lain yang ada? Jun Changqiao bertanya. Ada binatang obat yang sangat kuat di alam obat suci. Tingkat bahayanya tidak lebih rendah dari lapisan awan guntur 9 lapis. Binatang obat, Jun Changqiao bingung. Alam obat suci dipenuhi dengan harta berharga. Mereka melepaskan aura obat sepanjang tahun. Beberapa dari mereka berkumpul untuk membentuk berbagai racun, sementara beberapa berkumpul untuk membentuk binatang obat. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Saya mengerti, binatang iblis sangat umum, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang binatang obat. Oleh karena itu, Jun Changqiao hanya bisa menghela nafas. Dunia ini sangat besar, tidak ada yang terlalu aneh. Aduk, abadi terbang melalui awan petir. Dengan Li Qingyang sebagai penangkal petir, ia melakukan perjalanan dengan lancar ke sekitar alam obat suci. Titik cahaya awal sudah berubah menjadi bola besar. Meskipun mereka belum masuk, mereka sudah bisa mencium aroma obat yang kaya. Bahkan ada lampu hijau yang mewakili vitalitas yang tersisa di permukaan. Masuk, desir, abadi merobek penghalang ruang dan turun ke alam pengobatan suci seperti seorang raja. Aku akan pergi. Para murid berdiri di depan jendela dan melihat dunia yang penuh warna di luar. Mulut mereka secara bertahap terbuka. Alam obat suci. Ini adalah pesawat yang penuh dengan ramuan obat dan harta alam. Bahkan udara memiliki aura hijau yang terlihat dengan mata telanjang. Itu bukan atribut, tetapi aura obat yang disebutkan lelaki tua itu. Ledakan, Eternal dengan lembut mendarat di tanah yang datar. Setelah pintu kabin terbuka, Jun Changqiao keluar. Mencium aroma obat yang menyegarkan, dia langsung merasa segar. Sistem berkata, aroma obat semacam ini tidak berbahaya bagi tuan rumah, tetapi karena terlalu kuat, seniman bela diri normal tidak akan mampu menahannya. Jadi, Jun Changqiao melepaskan indera spiritualnya dan menutupi setengah dari alam pengobatan suci. Dia berkata, tidak ada makhluk hidup yang tinggal di sini. Bukannya tidak ada makhluk hidup yang tinggal di sana, tapi itu tidak cocok untuk tinggal di sana. Semakin kuat sebuah pesawat, semakin ketat persyaratan untuk makhluk hidup. Jika mereka tidak bisa beradaptasi, mereka hanya akan dihancurkan. Alam obat suci bukanlah pesawat tingkat tinggi, tetapi karena lingkungan khusus dan semua jenis harta alam tingkat tinggi, itu hanya bisa digunakan sebagai harta karun dan bukan sebagai rumah. Selain itu, ada awan petir yang sudah ada di luar untuk waktu yang lama. Sulit bagi seniman bela diri yang lebih kuat untuk menerobos masuk, jadi itu lebih seperti pesawat primitif yang belum dijelajahi. Uhuk-uhuk, Su Xiaomo, Li Fei, dan yang lainnya juga berjalan keluar dari kapal perang. Aroma di udara terlalu menyengat, bahkan memiliki kemungkinan merembes ke dalam tubuh mereka dan merusak meridian mereka. Untungnya, mereka sudah memasuki puncak rilem pencarian kebenaran. Mereka dapat dengan mudah mengeluarkannya dengan mengedarkan metode kultivasi mental mereka. Itu tidak akan membahayakan tubuh mereka untuk waktu yang singkat. Kepala keluarga, Heudi berkata dengan sungguh-sungguh, kita tidak bisa lama-lama di sini. Lingkungan seperti ini bercampur dengan aura obat yang tak terhitung jumlahnya sangat tidak ramah bagi seniman bela diri rilem mencari kebenaran. Kumpulkan ramuan yang kamu butuhkan dan tinggalkan tempat ini. Jun Changqiao memberi mereka masing-masing buku pegangan bergambar dan berkata, cari sesuai dengan tumbuhan di atasnya. Gali semuanya, apakah itu bibit atau orang dewasa. Di pesawat tak berpenghuni, harta alam tidak memiliki pemilik.
Karena dia telah menerobos masuk dengan kekuatannya, tentu saja, dia akan mengambil sebanyak yang dia bisa. Dia tidak perlu khawatir dikritik oleh Little Dodo. Terus terang, saya datang dengan kekuatan saya sendiri. Aku bisa mengambil apapun yang aku mau. Apakah Anda iri? Anda bisa datang juga. Ayo pergi. Desir-desir-desir. Di bawah pimpinan Sun Wukong, para anggota balai pengobatan terbang ke segala arah. Mereka tidak hanya harus mengumpulkan ramuan untuk memurnikan pil esensi bumi 6 rasa, tetapi mereka juga harus mengumpulkan hal-hal lain. Pertama, mereka harus memperbaiki obat, dan kedua, mereka harus menanam pohon. 8 Aula Master dari Medicine Hall juga tidak menganggur. Karena mereka telah datang ke dunia di mana ramuan obat adalah yang paling penting, mereka harus mengumpulkan lebih banyak ramuan berharga untuk memurnikan pil. Bisa dikatakan begitu, alam obat suci adalah harta karun terbuka. Apakah mereka dapat menemukan apa yang dibutuhkan setiap aula bergantung pada diri mereka sendiri. Mengaum. Namun, tidak lama setelah semua orang mulai bergerak, raungan marah datang dari hutan lebat di kejauhan. Sebuah kupu-kupu besar terbang keluar. Ada semua jenis tumbuhan yang tumbuh di sayapnya, dan tubuhnya dipenuhi dengan cahaya yang indah. Apakah ini binatang obat? Jun Changqiao menyipitkan matanya dan melihat sayapnya. Setelah mengkonfirmasi satu hal, dia berkata dengan gembira, bunga air beriak mekar. Ada banyak tumbuhan di sayap kupu-kupu besar itu. Di antara mereka, ada 2 ramuan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil esensi bumi 6 rasa. Ini bukan binatang, ini adalah gudang ramuan obat yang bisa terbang. Turunkan, desir, desir, Li Qingyang dan yang lainnya terbang. Patriark Jun Changqiao kembali dan menemukan bahwa putrinya sebenarnya tinggal di rumah anjing. Dengan perintah, 100.000 pensiunan murid bergegas dan membangun rumah anjing lain untuknya. Puci, puci, kupu-kupu besar itu menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan mengepakkan sayapnya dengan sekuat tenaga. Angin disertai dengan serbuk sari yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Itu beracun, ambil penawarnya dan pakai masker gas. Para murid dengan tenang mengeluarkan obat penawar yang disempurnakan oleh Miao Saifeng, mengenakan topeng gas, dan terus bergegas ke depan. Jangan tanya dari mana masker gas itu berasal. Jika Anda bertanya, itu dari anjing. Kupu-kupu besar itu sama dengan naga petir bertanduk 9. Itu mengandalkan kemampuan khusus untuk bertahan hidup. Namun, setelah itu tidak dapat memberikan kerusakan pada target, hasil akhirnya adalah ledakan, ledakan. Ye Xingchen mengendarai Red Hare dan memutar Heavenly Halberd 360 derajat. Setelah putaran menyapu, segala macam tumbuhan berserakan di tanah. Sayangnya, Paman Da hanya mengumpulkan peralatan dan bukan herbal. Kalau tidak, dia akan segera menerima batangan itu. Ah wow, kupu-kupu besar itu berjongkok di tanah dan menunjukkan rasa sakit seperti manusia di matanya. Ledakan. Pada saat ini, pagoda api penyucian turun dari langit dan menabraknya terlebih dahulu. Itu dengan cepat diserap ke dalam pagoda dan kemudian berubah menjadi bentuk mini dan mendarat di telapak tangan Jun Changqiao. Gou Leftover tersenyum dan berkata, saya harap sayap Anda selalu dapat memelihara harta surgawi. Mengaum, mengaum. Pada saat yang sama, binatang obat di berbagai wilayah di dunia pengobatan suci dikejutkan oleh pencarian jamu oleh murid-murid sekte sepanjang masa. Ada binatang pohon, binatang bunga, dan binatang serangga. Meskipun mereka memiliki semua jenis bentuk yang aneh, mereka memiliki satu kesamaan. Mereka tinggal di tempat-tempat dengan aura obat sepanjang tahun dan memiliki banyak ramuan berharga di atasnya. Para murid, dengarkan. Jun Changqiao berdiri di puncak gunung dan berkata, turunkan semuanya. Ya, para murid berteriak serempak, suara mereka bergema di seluruh langit dan bumi, bahkan membayangi auman binatang obat. Bahkan ruang itu terguncang sampai gemetar. Sebagai satu-satunya penonton, pemandu tua itu berdiri di depan Eternal dan menyaksikan binatang obat yang begitu kuat sehingga membuat hatinya gemetar ditangkap. Ekspresinya menjadi semakin menarik. Akhirnya, dia menangis dan berkata, orang seperti apa yang saya bawa? Di luar alam obat suci, sebuah kapal perang yang tampan perlahan-lahan berlayar. Tuan muda, di kokpit, seorang lelaki tua yang tampak seperti kepala pelayan tersenyum dan berkata, dengan senior sang menemani kita kali ini, kita pasti akan mendapatkan banyak. Tentu saja, pemuda yang duduk di kursi kapten tersenyum. Namanya Chen Jinqiao. Dia adalah tuan muda klan Chen dari dimensi awan Ashen. Klan Chen menjalankan banyak bisnis, dan salah satunya terkait dengan tanaman obat. Oleh karena itu, dia telah mengarungi kapal perang mewah ini ke alam obat suci untuk mendapatkan ramuan obat yang dia butuhkan. Dia sudah sering ke sini sebelumnya.
Meskipun dia telah mendapatkan sesuatu, dia telah disiksa oleh awan guntur dan binatang obat. Pada akhirnya, keuntungan tidak menutupi kerugian. Itu berbeda kali ini, karena dia telah menyewa seorang kultivator yang kuat. Jangan khawatir, Tuan Muda Chen. Seorang pria parubaya kekar yang berdiri di samping berkata, dengan saya menemani Anda dapat mengambil harta apapun yang Anda inginkan di alam obat suci. Dia adalah kultivator kuat yang dia pekerjakan. Namanya Sang Zonghou. Meskipun dia terlihat tenang, ada sedikit ketajaman di matanya. Aura yang dia pancarkan sangat padat. Jelas bahwa kekuatannya luar biasa. Kalau begitu, aku akan mengandalkan senior Sang, kata Chen Jin Qiao. Tuan Muda, kepala pelayan berteriak, kita hampir sampai di 9 awan petir. Chen Jin Qiao mendongak dan melihat awan petir melayang di alam semesta. Kemarahan muncul di antara alisnya. Setiap kali dia pergi ke alam obat suci, dia pasti harus melewatinya. Bawahan dan kapal perangnya akan mati secara tragis atau langsung dihancurkan. Kerugian yang ditimbulkannya tidak terhitung. Tuan Muda Chen, tolong buka kabinnya, kata Sang Zonghou. Aku akan pergi dan menemui awan petir. Senior Sang, harap berhati-hati. Chen Jin Qiao memerintahkan bawahannya untuk membuka kabin. Desir, Sang Zonghou terbang keluar dari kabin dan berdiri di haluan kapal. Tangannya berada di belakang punggungnya, dan dadanya membusung. Auranya cukup kuat. Ledakan, ledakan, kapal perang berlayar masuk, dan kilat menyambar. Desir, Sang Zonghou mengangkat tangan kanannya dan menggunakan jarinya untuk memblokir petir, langsung mematahkannya. Menakjubkan, Chen Jin Qiao dan kepala pelayan bertepuk tangan dan memuji. Boom, boom, boom. Guntur dan kilat meledak dengan gila-gilaan, Sang Zonghou memecahkannya dengan jarinya. Seluruh prosesnya sederhana dan tenang, sepenuhnya menunjukkan sikap seorang kultivator yang kuat. Chen Jin Qiao tersenyum, seperti yang diharapkan dari seorang kultivator kuat yang telah menghabiskan banyak uang. Dengan perlindungannya, ramuan obat di alam obat suci dapat diperoleh. Dan binatang obat itu, selama dia menangkap beberapa dari mereka dan membawa mereka kembali ke klan, mereka akan dapat menghasilkan harta alam yang unik sesekali. Tuan Muda, saat dia tenggelam dalam fantasinya yang indah, kepala pelayan berkata, kami telah melewati awan petir. Pada saat ini, Sang Zonghou sudah kembali. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pernah mendengar bahwa ada naga petir bertanduk 9 di lapisan awan guntur 9 kali lipat. Mengapa saya belum melihatnya? Saya telah datang ke alam pengobatan suci lebih dari 100 kali, tetapi saya hanya melihatnya sekali, dan saya hampir kehilangan nyawa saya di sana. Itu sebabnya binatang buas yang hidup seperti itu sulit didapat, kata Chen Jin Qiao. Memikirkan kembali saat dia bertemu dengan binatang petir bertanduk 9, jika bukan karena bawahannya mempertaruhkan hidup mereka untuk melindunginya, dia mungkin sudah mati sekarang. Sang senior, Chen Jin Qiao berkata dengan ekspresi serius, meskipun kita telah dengan aman melewati awan guntur, binatang obat di alam obat suci sangat kuat. Kamu harus serius setelah masuk. Terutama binatang kupu-kupu pelangi itu. Ketika mengepakkan sayapnya, ia menghasilkan racun yang sangat kuat. Selama bersentuhan dengan kulit, ia akan cepat membusuk dan bahkan menyebar ke seluruh tubuh. Tidak apa-apa, Sang Zonghou berkata, aku sudah kebal terhadap racun. Ada juga binatang serangga dengan mata di sekujur tubuhnya. Jangan melakukan kontak mata dengannya, atau kamu akan mudah dikendalikan. Tidak apa-apa, Sang Zonghou berkata dengan tenang. Nada suara orang ini dipenuhi dengan kebanggaan, tetapi itu tidak membuat orang merasa bahwa dia sedang shock. Itu karena dia bisa menahan petir dengan mudah membuktikan bahwa dia benar-benar mampu. Jika ada keuntungan besar kali ini, saya pasti akan memberikan senior Sang hadiah besar lainnya, kata Chen Jin Qiao dengan kepalan tangan. Desir, kapal perang memotong kekosongan dan bergabung ke alam pengobatan suci. Karena dia sudah terlalu sering ke sini, Chen Jin Qiao sedang tidak ingin mengagumi pemandangan. Setelah mendarat, dia segera memerintahkan bawahannya untuk pergi secepat mungkin. Ledakan, ledakan, pada saat itu, sebuah ledakan datang dari jauh. Apa yang sedang terjadi? Chen Jin Qiao menoleh dengan kaget dan melihat binatang serangga besar dengan banyak mata dan banyak ramuan obat tergeletak di tanah. Matanya dipenuhi dengan depresi, dan dia menangis tanpa henti. Kakak senior, Li Fei melompat ke arahnya dan berteriak, aku mengalahkan orang ini. Binatang obat yang dia tangani disebut bak mempesona jiwa 100 mata. Siapapun yang melakukan kontak mata dengan matanya akan terkikis oleh semacam kekuatan dan menjadi boneka di bawah kendalinya. Xiao Ziji dan yang lainnya tertangkap basah. Meskipun mereka mengandalkan metode kultivasi mental yang kuat untuk menstabilkan pikiran mereka
mereka semua duduk bersila di tanah. Namun, hanya Li Fei yang tidak terganggu. Anda melihat saya. Baiklah, aku akan melihatmu juga. Satu orang dan satu serangga saling memandang. Pada akhirnya, semakin banyak bak mempesona jiwa 100 mata memandangnya, semakin kesal rasanya. Ia bahkan memiliki mentalitas, saya sangat jelek, mengapa saya harus hidup di dunia ini? Dia bisa mengendalikan makhluk hidup dengan matanya. Li Fei bisa mengendalikan emosi dengan matanya, menyebabkan target memiliki rasa jijik yang kuat. Ini adalah tubuh depresi. Jenis fisik ini tidak dapat digunakan dalam pertempuran yang sebenarnya, tetapi sering memiliki efek ajaib pada binatang dengan kecerdasan rendah, seperti White Eye Soul Enchanting Bug di depannya. Desir, Li Fei mengambil seutas tali dan mengikat ulat besar ini seperti pangsit. Kemudian, dia menyeretnya selangkah demi selangkah ke area di mana kapal abadi berada. Chen Jinqiao melihat seluruh proses dan ekspresinya benar-benar membosankan. Dia tidak menyangka bahwa akan ada orang di alam obat suci, dan dia tidak berharap serangga mempesona jiwa 100 mata akan ditangkap. Kepala keluarga, pada saat ini, teriakan datang dari langit, semua binatang obat di timur telah ditangkap. Desir, desir, Diablo terbang satu per satu. Mereka membawa binatang obat di pundak mereka atau menggantungnya dengan tali. Mereka semua diangkut satu per satu. Tuan muda, suara kepala pelayan terdengar di telinganya, lihat kakimu. Chen Jinqiao menundukkan kepalanya dan menyadari bahwa daerah tempat dia mendarat sepanjang tahun tidak memiliki tanaman obat, tidak ada tanaman, dan hanya tanah kosong. Dari adegan yang berantakan, jelas bahwa mereka semua telah dibawa pergi. Suara mendesing. Pada saat ini, langit tiba-tiba menjadi gelap. Chen Jinqiao dan kepala pelayan mendongak dan melihat binatang iblis besar yang ditutupi duri perlahan terbang dengan sebidang tanah di kepalanya. Betul sekali, itu adalah sebidang tanah besar dengan banyak harta surga dan bumi yang ditanam di atasnya. Menguasai, Paige berteriak, saya menemukan ladang obat lain yang cocok untuk transplantasi. Petik 2, sudut mulut Chen Jinqiao berkedut, dan dia melolong dalam hatinya, apakah mereka bergerak? Dia, hanya puncak gunung es. Dari jauh, setiap sudut dunia pengobatan suci kosong dan penyok. Harta karun surga dan bumi, tanaman obat, bibit, dan bahkan tanah khusus yang digunakan untuk menanam semuanya telah digali. 360 binatang obat, 120 ladang obat, 2.600.000 kecamba obat, bahan surgawi dan harta duniawi. Tuan Muda Yuan duduk di meja di depan kapal abadi dan mencatat sambil bergumam. Di mana Gou Sheng? Dia berbaring di kursi goyang di kejauhan, mengenakan kacamata hitam yang mempesona dan menikmati sinar matahari. Pada saat yang sama, dia tidak lupa mengatakan, sayang, waktu adalah uang. Jangan buang waktu 1 menit dan 1 detik. Ya, semua murid bekerja lebih keras. Betul sekali. Sekte sepanjang masa bergerak, memindahkan segala sesuatu yang bisa digunakan di dunia obat suci ke dunia abadi. Berhenti. Pada saat ini, suara keras bergema di langit. Jun Changqiao menurunkan kacamata hitamnya yang mempesona dengan jari-jarinya dan menatap pria parubaya yang berdiri di langit. Para murid sekte sepanjang masa yang sibuk membunuh binatang obat dan mengumpulkan tanaman obat dan bibit semuanya berhenti dan melihat dari segala arah. Setiap orang, Sang Zonghou, yang melayang di langit, berkata dengan tenang, letakkan apa yang seharusnya tidak kamu miliki. Mengapa? Karena aku memesan seluruh tempat. Puff. Gou Sheng tertawa terbahak-bahak. Para petinggi dan murid sekte sepanjang masa menggelengkan kepala dan terus menyibukkan diri. Petik 2, wajah Sang Zonghou menjadi gelap. Tepuk, tepuk, tepuk. Pada saat ini, Chen Jinqiao bertepuk tangan dan berjalan mendekat, berkata, ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang yang berani meremehkan Aurora Lingxia. Kamu siapa? Jun Changqiao bertanya. Alam penyeberangan surga, keturunan langsung keluarga Chen. Ketika Chen Jinqiao memperkenalkan dirinya, arogansinya bahkan lebih kuat dari Sang Zonghou. Oh, Jun Changqiao bangkit dari kursi malas dan meletakkannya di bahunya. Dia memiliki rumput liar di mulutnya, dan bahu serta kaki kanannya sering bergetar. Dia berkata, apa yang kamu inginkan? Dia tampak tidak berbeda dari gangster jalanan. Ini sangat sederhana. Sang Zonghou mendarat dan berkata dengan tenang, bawa orang-orangmu dan keluar dari alam obat suci. Jangan terburu-buru, Jun Changqiao berkata, setelah kita selesai, kita akan segera pergi. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan bertepuk tangan. Sayang, seseorang mendesakmu untuk bergegas. Cepat. Wosh, aliran cahaya tiba-tiba menyerang. Gulma di mulut Jun Changqiao langsung dipotong.
Sang Zonghou menarik kembali jarinya dan berkata dengan dingin, tidak suka membuang waktu. Jun Changqiao meludahkan rumput liar di mulutnya, memalingkan wajahnya, melepas kacamata hitamnya, dan berkata dengan tatapan dingin, kamu ingin bertarung. Jun Changqiao, yang datang ke alam pengobatan suci, hanya ingin mengambil apa yang dia butuhkan. Karena itu, ia memerintahkan murid-muridnya untuk sibuk. Namun, dia membutuhkan terlalu banyak hal, seperti tumbuhan, bibit, binatang, dan ladang. Jika dia ingin mengambil semuanya, dia harus mengosongkan seluruh alam pengobatan suci. Sang Zonghou tidak senang. Dia akhirnya mendapat pesanan besar untuk membantu tuan muda keluarga Chen mendapatkan semua jenis sumber daya. Namun, dia bertemu dengan sekelompok orang yang terlihat seperti bandit. Dia harus menghentikan mereka. Terus terang, jika Jun Changqiao hanya mengambil beberapa barang, dia bisa berpura-pura tidak melihat apa-apa. Namun, jika dia mengambil tanah itu dan mencegah majikannya menghasilkan keuntungan, dia pasti tidak bisa menerimanya. Karena itu, Sang Zonghou bergerak. Seberkas cahaya terbang keluar dan memotong rumput liar di mulut Jun Changqiao. Ini adalah peringatan bagi pihak lain. Jika dia tidak bekerja sama, kepalanya akan patah selanjutnya. Jika itu orang lain, mereka pasti akan dikejutkan oleh sinar cahaya yang luar biasa barusan. Mereka bahkan mungkin takut dan melarikan diri. Namun, orang yang terlibat adalah Jun Changqiao. Siapa dia? Seorang protagonis yang diduga bermoral buruk dan juga diduga seorang kasim. Tidak ada asap tanpa api. Karena dia dicap seperti itu berarti pasti ada yang salah dengan orang ini. Biasanya, dia akan bertindak ekstrim karena mentalitasnya yang sesat dan bengkok. Memprovokasi dia, bukankah itu hanya mencari kematian? Pada tahap awal, Jun Changqiao mencari kematian dengan berbagai cara. Pada tahap selanjutnya, Jun Changqiao mencari kematian di mata para pembaca. Kepala pelayan berjalan mendekat dan berkata dengan dingin, Senior Sang sudah sangat baik. Cepat dan tersesat. Kamu siapa? Jun Changqiao melihat ke atas dengan wajah muram. Keluarga Chen, penjaga urusan dalam negeri. Bam. Begitu dia selesai berbicara, Jun Changqiao tiba-tiba muncul di depannya. Dia mengambil kursi malas dan menghancurkannya. Dia memarahi sambil menghancurkan, apa yang dilakukan kepala pelayan sepertimu? Kurang ajar, mata Sang Zonghou menjadi dingin. Beberapa berkas cahaya ditembakkan. Jun Changqiao berbalik dan meletakkan kursi malas di depannya. Bam. Sinar cahaya yang kuat meledak di kursi malas dan memaksanya mundur beberapa langkah. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia menyeringai dan berkata, tidak heran kamu begitu sombong. Ternyata kamu memiliki beberapa kemampuan. Sang Zonghou tercengang. Kursi malas yang tampaknya biasa ini sebenarnya bisa menahan jari auroranya. Mungkinkah itu harta karun tertinggi? Padahal, kursi reclining itu sangat biasa. Hall Master Fan telah berhasil untuk Patriark ketika dia tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan. Alasan mengapa Jun Changqiao mampu menahan kekuatan yang begitu kuat adalah karena dia telah menggunakan energi roh sejati untuk mendukungnya. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan batu bata bisa digunakan sebagai senjata. Apalagi di bagian tepinya, bahkan bisa menyebabkan kerusakan berkali-kali lipat. Anak nakal, memukul saya sama dengan memukul keluarga Chen. Kamu sudah selesai. Kepala pelayan, yang kepalanya berlumuran darah, terhuyung mundur dan meraung. Chen Jinqiao mengerutkan kening, ketidaksenangan muncul di wajahnya. Saya sudah mengumumkan nama saya, tetapi orang ini benar-benar berani mengambil langkah pertama. Dia benar-benar tidak menempatkan Chen klan saya di matanya. Sang senior, Chen Jinqiao berkata, aku akan menyerahkan orang-orang ini padamu. Dia juga tidak suka membuang waktu. Bagaimanapun, ki obat dari alam obat suci terlalu kuat. Dia harus membayar harga jika dia tinggal lebih lama lagi. Dia harus segera mendapatkan bahan obat yang dia butuhkan dan meninggalkan tempat ini. Tuan Muda Chen, Anda bisa pergi memetik tanaman obat dengan tenang, kata Sang Zonghou. Aku akan berurusan dengan mereka. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam. Jadi, mereka juga di sini untuk memetik herbal. Aku akan memilih milikku, dan kamu akan memilih milikmu. Bukankah baik bagi semua orang untuk hidup dalam damai? Mengapa Anda harus mengusir mereka dan memonopoli tanah suci bahan obat? Apakah ada makna di dalamnya? Sistem berkata, apakah itu dianggap menggali? Anda hampir mengambil alam obat suci. Petik 2. Aku mengambilnya berdasarkan kemampuanku. Apa ada yang salah dengan itu? Petik 2, petik 2.
Sistem tidak bisa berkata-kata. Jangan salahkan Jun Changqiao karena berlebihan dengan kata-katanya. Sebenarnya, jika ada yang memiliki pesawat independen, mereka akan berpikir untuk mengambil alam obat suci. Misalnya, Chen Jinqiao, setiap kali dia datang ke alam obat suci, dia akan kembali dengan panen yang melimpah. Ia bahkan menyayangkan kapasitas kapal perangnya yang terlalu kecil. Oleh karena itu, kali ini, dia mengundang seorang elit dan secara khusus mengendarai kapal perang tingkat tinggi. Dia ingin mengambil sebanyak yang dia bisa. Jika dia bisa muat pesawat, itu yang terbaik. Karena ada harta alam di pesawat yang tidak cocok untuk ditinggali makhluk hidup, secara alami, mereka yang memiliki kemampuan akan mengambil lebih banyak, dan mereka yang tidak memiliki kemampuan akan mengambil lebih sedikit. Ini masih dianggap baik, bahkan jika sesuatu memiliki pemiliknya, selama itu menjadi sasaran, orang akan menggunakan segala cara untuk merebutnya. Anak, Sang Zonghou mengangkat jarinya, dan cahaya berangsur-angsur berkumpul. Dia berkata, aku akan menghitung sampai 3. Cepat dan keluar dari alam obat suci. Kalau tidak, mendesah. Jun Changqiao menghela nafas. Dia perlahan mengangkat tangannya. Sang Zonghou berkata, orang bijak tunduk pada keadaan. Kamu masih bisa diselamatkan. Jangan salah paham. Jun Changqiao mengangkat tangannya dan berkata, aku tidak menyerah. Dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo, kalian semua datang. Ledakan, ledakan. Para murid dari sekte sepanjang masa yang berkumpul di alam pengobatan suci meletakkan binatang obat di punggung mereka atau ramuan obat di tangan mereka dan terbang dengan kecepatan tercepat mereka. Kemudian, mereka berkumpul di dekat kapal abadi dan mengepung Sang Zonghou, Chen Jinqiao, dan yang lainnya. Apa, kau ingin melebihi jumlahku? Sang Zonghou menghina. Hahaha, kepala pelayan itu tertawa keras dan berkata, sang senior terkenal di Heaven Crossing World karena pandai mengalahkan banyak orang. Prajurit udang dan jenderal kepiting ini tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigimu. Wajah Sang Zonghou dipenuhi dengan kebanggaan. Apa yang dikatakan kepala pelayan adalah kebenaran. Justru karena inilah Chen Jinqiao mempekerjakannya. Lagi pula, ada terlalu banyak binatang obat di alam obat suci. Mereka membutuhkan pembangkit tenaga listrik semacam ini. Karena itu masalahnya, Jun Changqiao berkata, kalau begitu aku akan menghormatimu. Tepuk, tepuk, tepuk. Dia bertepuk tangan terus-menerus. Dengan setiap ketukan, puluhan ribu orang akan muncul dari udara tipis. Pada akhirnya, 100.000 murid, puluhan ribu misya, tetua, pelindung, dan master aula semuanya hadir. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Aura ledakan menyebar dan menyelimuti alam obat suci. Senyum di wajah Chen Jinqiao dan kepala pelayan benar-benar membeku. Terutama ketika mereka merasakan gelombang energi alam yang meledak, kulit kepala mereka mati rasa. Desir, pada saat ini, Jun Changqiao duduk di kursi yang disiapkan oleh Xiao Ziji. Dia mengatupkan kedua tangannya dan meletakkan dagunya di atasnya. Dia tersenyum dan berkata, apakah Anda menantang sekte saya sendirian? Atau akankah sekte saya menantang Anda untuk berduel? Petik 2. Petik 2, petik 2. Sudut mulut Sang Zonghou berkedut. Jika hanya ada 100.000 murid, dia mungkin tidak peduli dengan mereka. Namun, ada banyak petinggi dan bahkan murid inti di antara mereka. Semua dari mereka memelototinya, membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam sarang harimau. Tidak berbicara, Jun Chang tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu bisa menantang sekteku sendiri. Pergi, suara mendesing, suara mendesing. Dalam sekejap, Heaven Crossing Palm Prince yang padat menekan ke bawah. Jumlahnya sudah tak terlukiskan, adegan mereka bertarung dengan angka juga tak terlukiskan. Kekuatan pertempuran sekte sepanjang masa terlalu kuat. Namun, Sang Zonghou juga berpengalaman di medan perang. Menghadapi sidik jari yang menekan, dia tidak panik dan merentangkan 10 jarinya. Kekuatan aurora berkumpul dan langsung menembakkan puluhan lampu jari. Bagaimana cahaya kunang-kunang bisa bersaing dengan kecemerlangan bulan? Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh. Ryu Sinan, Gong Sun Ho, dan petinggi lainnya mengangkat tangan kanan mereka satu demi satu. Sinar cahaya berwarna-warni ditembakkan. Ini adalah 7 istirahat cahaya mendalam. Desir. Desir. Aliran cahaya warna-warni menembus Heaven Crossing Palm Prince dan meledak pada sudut yang sangat rumit. Jari aurora Sang Zonghou memadatkan energi untuk membentuk seberkas cahaya kecil. Seven Profound Light Break dari sekte sepanjang masa juga merupakan sinar cahaya yang kental. Namun, tidak hanya lebih kuat, itu juga lebih tebal dan lebih kuat dari yang sebelumnya. Tidak baik. Bang, bang, bang,
Ledakan, ledakan, ledakan. Semua jenis sinar cahaya dibombardir, semua jenis sidik jari ditekan. Chen Jinqiao, kepala pelayan, dan yang lainnya sangat terkejut sehingga mereka melarikan diri menuju kapal perang. Kadang-kadang, mereka akan melihat ke belakang dan melihat lebih dari 100.000 orang melayang di udara, memadatkan semua jenis kekuatan untuk membombardir suatu daerah. Jika Sang Zonghou dibandingkan dengan seorang prajurit pasukan khusus dengan AK-47, dia saat ini dikelilingi oleh 100.000 tentara. Yang lebih parah adalah mereka menggunakan senapan mesin berat, dan peluncur roket untuk membombardirnya. Hanya membayangkan, siapa yang tahan. Oleh karena itu, ketika Jun Changqiao mengangkat tangannya, ketika para murid sekte sepanjang masa berhenti menembak dan menarik kembali senjata mereka. Aurora Lingxia yang arogan tenggelam ke dalam lubang yang dalam. Seluruh tubuhnya hangus hitam, dan mulutnya bengkok dan matanya sipit saat mulutnya berbusa. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan menatap Chen Jinqiao yang ketakutan, kepala pelayan, dan yang lainnya di kejauhan. Dia berkata dengan kecewa, apakah ini yang Anda maksud dengan beberapa pertempuran melawan banyak orang? Petik 2, Kakak laki-laki, Anda memiliki terlalu banyak, terlalu banyak. Pahlawan roh Aurora tidak lemah. Dia dianggap sebagai salah satu alam ramalan setengah langkah teratas. Di Crossing Heaven World, dia sering bertarung dengan orang lain dan sangat pandai bertarung dengan lebih sedikit orang. Dikabarkan bahwa dia bertarung melawan lebih dari 100.000 binatang sendirian. Karena inilah Chen Jinqiao menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakannya, berharap untuk melindungi keselamatannya di dunia pengobatan suci. Dapat dilihat bahwa Sang Zonghou adalah real deal dari lapisan awan guntur 9 lapis. Namun, seorang ahli yang paling baik bertarung dengan lebih sedikit orang hanya harus bertemu sekte sepanjang masa, yang pandai bertarung dengan lebih banyak orang. Pada akhirnya, dia dipukuli sampai pingsan. 2 tinju tidak bisa melawan 4 tangan. Belum lagi, ada tangan yang tak terhitung jumlahnya. Hal yang paling fatal adalah bahwa sekte sepanjang masa sangat kuat secara keseluruhan. Meskipun hanya Jun Changqiao dan Li Qingyang yang merupakan alam ramalan setengah langkah, puncak alam pencarian kebenaran seperti Ryu Sinan dan Gong Sun Ho telah berkultivasi di sekte mereka sepanjang tahun. Kekuatan tempur mereka mungkin tidak kalah dengan alam ramalan setengah langkah. Jika Sang Zonghou bertarung 1 lawan 1, dia mungkin punya kesempatan. Namun, jika dia dikelilingi oleh sekte sepanjang masa, dia pasti akan dipukuli. Kemari, Jun Changqiao melambai pada Chen Jinqiao. Dapat dilihat bahwa pihak lain adalah tuan muda dari keluarga bangsawan. Orang yang terbunuh mungkin adalah seorang pembantu yang dia undang. Petik 2, Kaki Chen Jinqiao gemetar, terutama ketika dia memikirkan sekelompok orang yang seperti iblis, mengumpulkan kekuatan di langit dan membombardir dengan gila-gilaan, keringat dingin muncul di punggungnya. Datang, suara mendesing, energi roh sejati yang kuat berubah menjadi tangan besar dan menarik Chen Jinqiao. Aku di sini untuk menggali bahan. Jun Changqiao menempelkan dahinya ke kepalanya dan berkata dengan menakutkan, apakah kamu punya masalah dengan itu? Ekspresi dan suara ini hampir membuat Chen Jinqiao ketakutan. Dia mencoba mengendalikan emosinya dan berkata dengan suara gemetar, tidak masalah. Anak, kepala pelayan berteriak, kamu berani menyakiti tuan muda, keluarga Chen tidak akan melepaskanmu. Chen Jinqiao hampir mengutuk keras. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang disandera? Orang ini benar-benar berani mengatakan kata-kata kasar seperti itu. Jika dia membuat marah pihak lain, dialah yang akan mati, bukan dia. Jun Changqiao berkata, kamu terus menyebut klan Chen. Apakah klan ini sangat kuat? Keluarga Chen tidak kuat, mereka hanyalah sebuah keluarga yang menjalankan berbagai bisnis. Karena itulah mereka memiliki banyak koneksi di Crossing Heaven World. Teman, lebih baik memadamkan permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Tidak ada kebencian yang mendalam di antara kita. Mengapa kita tidak mengubah senjata perang menjadi hadiah dari batu giok dan sutra? Kata Chen Jinqiao. Itu masuk akal. Jun Changqiao merenung sejenak dan berkata, keluarkan sutra giok dan aku akan melepaskanmu. Sutra giok, ini umumnya mengacu pada kekayaan. Terus terang, itu menghabiskan uang untuk menghindari bencana. Dalam aspek ini, Jun Changqiao cukup akrab dengannya. Selanjutnya, dia tidak pernah membunuh siapapun setelah membayar mereka. Dia benar-benar veteran yang bisa dipercaya. Ambil, aku akan mengambilnya. Chen Jinqiao mengerti apa yang dia maksud. Dia buru-buru mengeluarkan cincin spasialnya dan berkata, ada 1.000.000 Heaven Crossing Stone bermutu tinggi di sini. Pembantu yang disewa itu berbaring di tanah dengan gerakan-gerakan.
Apakah dia bisa bertahan atau tidak tergantung pada jumlah batu giok dan sutra. Batu penyeberangan surga, Jun Changqiao mengambilnya dan memasukkan pikiran spiritualnya ke dalamnya. Dia menemukan bahwa ada banyak batu roh yang jernih di dalamnya. Atribut langit dan bumi tidak kalah dengan batu roh kelas 1 di dunia abadi. Karena itu dapat menghasilkan batu roh tingkat ini, dunia penyeberangan surga yang disebutkan barusan mungkin tidak lebih lemah dari dunia Suanyuan sebelumnya. Memikirkan hal ini, Jun Changqiao bertanya, level apa yang dimaksud dengan Crossing Heaven World? 1. Kelas 1. Tentu saja, kekuatan Spirit Stone menentukan level sebuah pesawat. Jun Changqiao tidak terkejut, sebaliknya, dia penuh dengan harapan. Sejak meninggalkan dunia atas, dia belum pernah naik pesawat kelas 1. Dia bisa pergi dan melihatnya. Di mana dunia penyeberangan surga? Jun Changqiao segera membantah, lupakan saja. Tunjukkan jalannya nanti. Dia melepaskan tangannya dan berkata, sayang, ayo bekerja. Ya, para murid terus bekerja. Satu persatu, binatang obat ditundukkan. Satu persatu, ladang obat ditambang. Satu persatu, harta surga dan bumi digali. Petik 2, petik 2. Chen Jinqiao dan pramugara berjongkok di tanah dengan tangan di atas kepala. Mereka menggunakan pikiran spiritual mereka untuk memata-matai lubang di dekatnya. Mereka semua berpikir, mereka adalah sekelompok perampok. Setengah bulan kemudian, dunia pengobatan suci yang awalnya subur menjadi tandus. Kecuali beberapa ramuan obat muda yang selamat, sisa harta surga dan bumi semuanya dibawa ke dunia abadi. Tentu saja, Jun Changqiao tidak menggali semuanya. Sebelum pergi, dia memerintahkan para murid untuk mengubur beberapa benih tanaman obat di dalam tanah. Meskipun hampir 80% dari harta surga dan bumi telah menghilang, masih ada sejumlah besar energi obat di dunia pengobatan suci. Seiring waktu, benih akan tumbuh lagi. Adapun apakah itu akan sejahtera seperti sebelumnya, sulit untuk dikatakan. Mendesah, menghancurkan dunia tanpa lelah. Sama seperti Do kecil yang dengan gila-gilaan mengutuk perilaku Gouseng yang tidak bermoral, beberapa kapal perang perlahan-lahan terbang masuk setelah kapal abadi pergi. Ada jejak yang jelas dari pemboman petir di lambung kapal. Jelas bahwa mereka tidak tersambar petir ketika mereka masuk. Pintu kabin perlahan terbuka. Sekelompok seniman bela diri berjalan keluar. Ada pria dan wanita dewasa, anak kecil, dan orang tua, lemah, sakit, dan cacat. Mereka tampak seperti pengungsi. Kepala keluarga, seseorang berteriak dengan penuh semangat, tempat ini cocok untuk tempat tinggal. Sang patriark berkata, mulai hari ini dan seterusnya, klan kita akan menetap di sini. Ya, semua orang menjadi sibuk. Dalam waktu singkat, mereka membangun sebuah kota kecil untuk tempat tinggal. Kemudian, mereka terus memperluas ke daerah tandus lainnya. Saat Jun Changqiao telah memetik sejumlah besar harta surga dan bumi, energi obat di dalamnya telah menurun secara signifikan. Itu cocok untuk makhluk hidup untuk ditinggali. Secara kebetulan, ada kapal perang yang melarikan diri yang terbang masuk. Oleh karena itu, mereka menetap di sini secara alami. Di masa depan, secara bertahap akan tumbuh dan bahkan mencapai puncaknya. Itu akan menjadi salah satu pesawat yang tidak bisa diabaikan di sistem awan abu-abu. Kesimpulannya, Jun Changqiao telah melakukan perbuatan baik lainnya. Karena penjarahan hari ini, dia bahkan akan membuat pesawat yang kuat di masa depan. Ini adalah cerita untuk nanti. Itu tidak akan disebutkan di masa depan. Terima kasih, teman kecil. Orang tua yang memimpin jalan sebelumnya mendarat di pesawat perumahan dan menangkupkan tangannya dengan rasa terima kasih. Dia telah membawa Jun Changqiao ke dunia pengobatan suci dengan harapan mendapatkan ramuan obat tertentu. Sekarang setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia secara alami harus turun dari kapal. Sama-sama, kata Jun Changqiao. Setelah itu, dia berbalik dan kembali ke kapal abadi. Teman kecil, orang tua itu memanggilnya dengan ekspresi serius. The Heaven Crossing World adalah salah satu pesawat teratas di sistem awan abu-abu. Kamu harus berhati-hati. Dia tidak tahu tentang keluarga Chen, tetapi dia tahu bahwa orang-orang dari Heaven Crossing World tidak bisa dianggap enteng. Sekarang Jun Changqiao telah menculik seorang tuan muda dan mengambil inisiatif untuk pergi ke Heaven Crossing World. Perilaku seperti itu tidak berbeda dengan berjalan ke dalam jebakan. Oke, Jun Changqiao menanggapi dan kembali ke kapal abadi. Wosh! Kapal perang terbang keluar dari penghalang ruang angkasa dan bergabung ke alam semesta yang tak ada habisnya. Di bawah bimbingan Chen Jinqiao, itu menuju ke Heaven Crossing World kelas 1. Itu cukup jauh, butuh waktu setengah bulan untuk mencapainya. Begitu besar, ketika hendak bergabung dengan penghalang ruang angkasa,
Para murid sekte sepanjang masa berdiri di depan jendela dan melihat ke pesawat yang tampaknya diselimuti cahaya suci. Mata mereka dipenuhi dengan kejutan. Faktanya, dunia abadi tidak kecil, tetapi mereka belum pernah melihatnya secara keseluruhan. Suara mendesing. Setelah melewati penghalang ruang, kapal abadi merapat di ruang kosong di Heaven Crossing World. Jun Changqiao berjalan keluar dan merasakan atribut langit dan bumi yang menyambutnya. Dia menghela nafas dari lubuk hatinya. Seperti yang diharapkan dari pesawat kelas 1. Ayah, pada saat ini, Chen Jinqiao bergegas keluar dari kapal abadi dan mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti batu giok. Dia menangis sambil menangis. Datang dan selamatkan aku. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam. Dia telah makan dan minum dengan baik dan merawatnya sepanjang jalan. Apakah dia harus turun dari kapal dan meminta bantuan? Jun Changqiao sangat profesional. Setelah mengambil uang Chen Jinqiao, dia secara alami tidak akan mempersulitnya. Dia bahkan merawatnya dengan baik di sepanjang jalan. Dan hasilnya, orang itu berlari keluar dan berteriak minta tolong. Jika dia tidak menjelaskannya dengan jelas, orang lain akan berpikir bahwa dia melecehkannya. Anak, pengurus rumah tangga juga berlari keluar dari Eternal dan berkata dengan marah, "Kamu mati hari ini." Di perjalanan, dia seperti pengecut. Sekarang dia berada di wilayahnya sendiri, dia akhirnya bisa tidak terkendali. Dia percaya bahwa keluarga akan segera datang jika Tuan Muda meminta bantuan. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya. Tuan Muda dan pengurus rumah tangga keluarga Chen sedikit cemas. Jika dia benar-benar ingin membunuh mereka, dia bisa dengan mudah membunuh mereka sekarang. Suara mendesing. Tiba-tiba, aura kuat menyembur dari jauh saat beberapa ahli terbang, melayang di atas kapal abadi dalam sekejap mata. Paman kedua, Chen Jinqiao melihat ini dan berteriak, "Selamatkan aku." Ada total 4 ahli di udara. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan pakaian mewah. Rambutnya putih, tapi matanya setajam pedang. "Kau sudah di sini." Jun Changqiao sedikit terkejut. Dari saat dia meminta bantuan sampai sekarang, itu paling lama 1 menit. Kecepatan sangat penting dalam perang. "Kiaoer," Chen Yanjia mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang terjadi?" Penatua kedua, pengurus rumah tangga menunjuk Jun Changqiao dan berkata dengan marah, "Tuan Muda dan saya pergi ke Saint Medicine World untuk memetik herbal dan diculik oleh orang ini. Dia bahkan memeras jutaan Crossing Heaven Stone." Hei, Jun Changqiao berkata dengan sedih, "Kamu bisa makan apapun yang kamu mau, tetapi kamu tidak bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan." Dia tidak berpikir bahwa dia diculik atau diperas. Itu karena mereka menyerang lebih dulu dan tidak bisa mengalahkannya sehingga dia memilih untuk mengubah permusuhan menjadi persahabatan. "Beraninya kamu memeras keluarga Chen-ku." Chen Yanjia berkata dengan marah, "Kamu punya nyali." "Tidak masalah." Jun Changqiao terlalu malas untuk menjelaskan. Faktanya, dalam situasi ini, tidak peduli bagaimana dia menjelaskan, itu tidak berguna. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah adalah bertarung. Chen Yanjia dan pembangkit tenaga listrik lainnya dari keluarga Chen juga berpikir begitu. Mengetahui bahwa keturunan langsung mereka telah diculik dan diperas, aura di sekitar mereka menjadi semakin kuat. Jelas bahwa mereka siap untuk mengambil tindakan kapan saja. "Anak nakal," kepala pelayan berkata dengan keras, "tunggu saja kematianmu." Tidak dapat disangkal bahwa adegan lebih dari 100.000 orang yang mengeroyok Sang Zonghou di alam pengobatan suci terlalu menakutkan. Namun, Sang Zonghou hanyalah 1 orang. Saat ini, dia berada di wilayahnya sendiri, dan hanya pasukan klan Chen saja yang tidak sedikit. Bagaimana mereka bisa takut padanya? Desir. Pada saat ini, bahkan lebih banyak anggota keluarga Chen terbang. Jumlah mereka secara bertahap meningkat dari beberapa ratus menjadi beberapa ribu. Meskipun keluarga Chen terutama menjalankan bisnis di Crossing Heaven World, mereka masih dianggap sebagai keluarga bergengsi. Mereka pasti memiliki angkatan bersenjata mereka sendiri. "Kakak Chen, apa yang terjadi?" Berkumpulnya begitu banyak orang membuat khawatir banyak ahli yang lewat. Mengetahui bahwa keturunan langsung dari keluarga Chen telah diculik dan diperas, mereka semua berdiri dan memandang Jun Changqiao dengan permusuhan. Orang ini terlihat agak asing. Menilai dari pakaian aneh mereka jelas bukan dari alam penyeberangan surgaku. "Beraninya kamu datang setelah menculik Tuan Muda Chen. Kamu punya nyali. Jangan pernah berpikir untuk keluar." Pada saat ini, para pejuang Heaven Crossing Realm bersatu dan melihat Jun Changqiao sebagai musuh. Hal yang paling mengejutkan adalah banyak orang mengirimkan suara mereka. Semakin banyak ahli terbang dari segala arah.
Mereka tidak di sini untuk menonton pertunjukan, tetapi untuk membantu. Petik 2, petik 2. Gou Sheng terdiam. Baik, bahkan jika saya menculik dan memeras, itu hanya dengan keluarga Chen. Mengapa Anda orang yang lewat membuat keributan seperti itu? Kepala keluarga, Li Qingyang mentransmisikan suaranya, situasinya tidak baik. Pada saat ini, sudah ada puluhan ribu seniman bela diri yang berkumpul di atas Eternal. Banyak lagi yang bergegas setelah mendengar berita itu. Jika mereka tidak dihentikan, setengah dari Crossing Heaven World akan tertarik. Chen Nianjia berdiri di udara. Meskipun dia melepaskan auranya, dia tidak bergerak. Bahkan ada sedikit kebanggaan di wajahnya. Anak, apakah kamu melihat itu? Ini adalah jaringan saya. Bahkan jika saya tidak sengaja memanggil mereka, banyak seniman bela diri akan datang untuk membantu. Desir, desir, semakin banyak seniman bela diri terbang. Mereka tidak lemah dalam hal kekuatan. Mereka setidaknya berada di alam pencarian kebenaran, dan bahkan ada beberapa di alam ramalan setengah langkah. Dalam 2 bab pertama, Jun Changqiao telah menjelaskan apa artinya sebuah sekte melawan seseorang sendirian. Sekarang, dia telah menjelaskan apa artinya sebuah sekte melawan pesawat. Ayo mundur, Ryu Sinan mengerutkan kening. Ada terlalu banyak ahli yang datang untuk membantu, terutama mereka yang berada di alam ramalan setengah langkah. Hanya kekuatan ini saja yang sulit untuk dilawan oleh sekte sepanjang masa. Suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, gelombang ki yang mengerikan datang menekan. Hati Jun Changqiao kacau balau. Dia buru-buru mendongak dan melihat seorang lelaki tua berambut putih berdiri di puncak gunung. Meskipun matanya keruh, dia sepertinya bisa melihat melalui hatinya. Patriark Qiling, kenapa dia ada di sini juga? Ya dewa, ini adalah ahli dari generasi yang lebih tua. Dia sulit dipahami. Para prajurit Crossing Heaven World berseru. Keluarga Chen, Patriark Qiling, yang berdiri di puncak gunung, berbicara. Suaranya sepertinya mengandung semacam kekuatan, menyebabkan ruang bergetar. Mungkinkah ekspresi Jun Changqiao tidak normal, alam ramalan? Betul sekali, sistem berkata, dia adalah prajurit rilem ramalan sejati. Seperti yang diharapkan dari pesawat kelas 1. Jun Changqiao diam-diam terdiam. Selain Gu Tianxing dan penguasa alam gunung dan laut, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan ahli alam ramalan sejati. Entah itu ekspresi atau auranya, dia jelas bukan seseorang yang bisa dia bandingkan. Saat itu, ketika saya berkeliaran di 4 lautan, saya telah berinteraksi dengan leluhur keluarga Chen. Sekarang keturunannya dalam masalah, saya secara alami tidak akan diam dan tidak melakukan apa-apa, kata Patriark Qiling setelah memahami situasinya. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao menangis, sudah berakhir. Jika itu hanya beberapa lusin ahli rilem ramalan setengah langkah dan puluhan ribu ahli rilem pencarian kebenaran, dia yakin bahwa dia bisa melawan mereka. Jika itu benar-benar tidak berhasil, dia akan menggunakan semua jenis kartu truf. Sekarang seorang ahli ramalan rilem terlibat, masalahnya sangat besar. Andai saja dia tahu, dia seharusnya tidak datang. Jun Changqiao menyesalinya, tetapi tidak ada obat untuk penyesalan. Pada saat ini, bahkan jika dia ingin pergi, itu akan sulit karena dia dikelilingi oleh prajurit Crossing Heaven World. Terima kasih, senior. Chen Nianjia menangkupkan tangannya, dan kebanggaan di wajahnya bahkan lebih kuat. Bahkan para ahli top dari Crossing Heaven World datang untuk mendukungnya. Dia pasti punya banyak wajah. Anak, aku benar-benar harus berterima kasih. Anda telah membuat keluarga Chen saya bangga di depan semua prajurit. Patriark Qiling memandang Jun Changqiao dan berkata, apakah kamu akan menyerah, atau kamu ingin aku yang melakukannya? Ini salah paham. Jun Changqiao berkata, ini salah paham. Dia ketakutan. Chen Jinqiao meraung, mengapa saya tidak mendengar Anda mengatakan itu adalah kesalahpahaman ketika Anda memeras uang dari saya? Dengan keluarganya, berbagai prajurit, dan ahli top di sini, dia akhirnya menjadi berani. Kemarahan di matanya sepertinya bisa membakar segalanya menjadi ketiadaan. Mendesah, Jun Changqiao menghela nafas tanpa daya. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, dia sebenarnya panik di dalam. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan menggunakan kartu truf terakhirnya untuk membawa kapal perang dan murid-muridnya ke dunia abadi dengan kecepatan kilat. Suara mendesing. Tepat ketika Jun Changqiao berpikir, Patriark Qiling melambaikan tangannya, dan atribut surga dan bumi yang kuat diringkas menjadi cetakan telapak tangan. Dia berkata, aku sedang terburu-buru. Meskipun cetakan telapak tangan tidak menekan, aura yang dipancarkannya sangat menakutkan. Tidak hanya mengejutkan semua ahli, tetapi juga mengejutkan Jun Changqiao. Dia melolong dalam hatinya, aku khawatir sudah terlambat.
Ini sudah berakhir. Dengan Patriark Ling secara pribadi mengambil tindakan, itu akan menjadi sepotong kue. Kasihan, apa kamu tidak tahu di mana ini? Beraninya kamu masuk begitu terbuka setelah merampok seseorang. Suara mendesing, telapak tangan yang kuat ditekan. Namun, saat hendak meraih Jun Changqiao, tiba-tiba berhenti. Patriark Ling mendongak dan sedikit mengernyit. Wosh! Pada saat ini, dua pita melewati penghalang ruang dengan cara yang benar-benar mendominasi dan melayang di langit Crossing Heaven World. Jejak ketakutan muncul di mata Patriark Ling. Dia berkata, Gu Tianxing. Ketika leluhur Ling memadatkan tangan besar dan menekannya, ekspresi Jun Changqiao serius, dan dia bahkan siap untuk menggunakan segala macam kartu truf untuk melarikan diri. Tetapi pada saat kritis, pihak lain tiba-tiba berhenti. Untungnya, Jun Changqiao sedikit lebih lambat, jika tidak, dia akan tertipu untuk meledak. Gu Tianxing. Jejak ketakutan muncul di mata leluhur Ling saat dia melihat dua aliran cahaya yang tiba-tiba terbang keluar dari penghalang spasial. Paman Bu ada di sini. Jun Changqiao buru-buru mengangkat kepalanya. Benar saja, setelah aura di langit berangsur-angsur memudar, Gu Tianxing dan istrinya berdiri berdampingan. Ketika mereka berada di alam gunung dan laut, mereka berdua seperti pasangan desa yang jujur. Sekarang mereka berdiri di Crossing Heaven Realm, aura mereka seperti para dewa. Saudara laki-laki, Jun Changqiao mengirim transmisi suara, apakah Anda mencubit token bintang surgawi? Tidak, Gu Zhaoxi bingung. Baru saja, dia memiliki pemikiran untuk mencubit token bintang surgawi, tetapi bahkan jika dia melakukannya, ayahnya tidak akan bisa terbang dari sistem awan biru begitu cepat. Sulit, Jun Changqiao merasa ada sesuatu yang salah, dan berpikir dalam hati, Paman Gu tidak bisa berada di sini untuk mencariku, kan? Pada saat kritis ini, seorang ahli yang kuat dan akrab telah muncul. Ini seharusnya membuat Gou Sheng merasa nyaman, tetapi pada kenyataannya, dia tidak memiliki wajah untuk melihat Gu Tianxing. Pertama, dia telah mencuri terlalu banyak manual rahasia. Kedua, dia telah menculik putra dan menantunya. Jun Changqiao mengangkat tangannya untuk menyeka keringat dingin di dahinya, dan berkata dengan pesimis, aku merasa seperti akan disiksa hari ini. Pada saat ini, Gu Tianxing menoleh dan menatapnya dengan dingin. Kemarahan di wajahnya terlihat jelas. Tulang belakang Jun Changqiao berkeringat dingin. Paman, aku tidak bersalah. Tepat ketika Gou Sheng hendak menjelaskan, Gu Tianxing mengirim transmisi suara, bocah busuk, aku akan berurusan denganmu karena mencuri ramuan obatku nanti. Petik 2, Ekspresi Jun Changqiao luar biasa. Anak Anda mengambil jamu, bagaimana Anda bisa menyalahkan saya? Salam, pemimpin aliansi Gu. Pada saat ini, semua pembudidaya kembali sadar dan membungkuk dengan hormat. Pada saat itu, keterkejutan di mata semua orang bahkan lebih besar daripada ketika Patriark Ling muncul. Itu karena yang terakhir hanyalah juara puncak, sementara Gu Tianxing adalah pemimpin Liga Bintang dan Laut. Liga Bintang dan Laut, sebuah organisasi kuno yang sudah ada sejak lama. Jika seseorang menggambarkan statusnya di Crossing Heaven World, itu adalah bahwa dia berada di atas semua kekuatan utama dan merupakan keberadaan yang transenden. Para pemimpin Liga Bintang dan Laut sebelumnya semuanya dihormati oleh dunia sebagai yang terkuat. Mereka bahkan bisa dianggap sebagai Master Realm dari Crossing Heaven Realm. Saudara laki-laki, Jun Changqiao berkata dengan terkejut, ayahmu agak luar biasa. Petik 2. Tentu saja, Gu Zhaoxi tidak tahu tentang situasi ayahnya, tetapi ketika dia melihat seniman bela diri yang kuat dari Heaven Crossing World membungkuk kepadanya, dia merasa seperti berada di awan 9. Bahu dan kakinya tidak bisa menahan gemetar. Apa yang sedang terjadi? Gu Tianxing melihat berbagai kekuatan yang berkumpul di langit di atas Eternal. Suaranya dipenuhi dengan keagungan. Dia tidak lagi terlihat seperti orang jujur dari sebelumnya. Aura yang mendominasi dari seseorang yang telah berkuasa untuk waktu yang lama dilepaskan. Pemimpin aliansi Gu, Chen Nianjia menunjuk Jun Changqiao dan berkata, pencuri ini menculik dan memeras keturunan langsung kita. Dia sangat proaktif karena dia berharap pemimpin aliansi Gu dapat membela keturunan langsung. Dengan cara ini, keluarga akan lebih bangga ketika berita menyebar ke Crossing Heaven World. Omong kosong, Gu Zhaoxi meraung, kaulah yang memulainya. Baru saja, dia bersembunyi di Eternal dan tidak keluar. Sekarang setelah ayahnya muncul, dia tidak memiliki keraguan, sama seperti Chen Jinqiao dari sebelumnya. Penatua kedua, kepala pelayan menunjuk Gu Zhaoxi dan berkata dengan marah, dan kecil ini, dia meninju dan menendang kita di sepanjang jalan. Petik 2, Wajah Gu Tianxing jatuh. Chen Nianjia melihat ini dan senang,
apakah pemimpin aliansi Gu akan membela keluarga Chen kita? Itu satu hal. Gu Zhaoxi memiringkan kepalanya dan menunjuk kepala pelayan, matanya dingin, jangan memarahiku. Jadi bagaimana jika aku memarahimu? Kecil, kecil. Kepala pelayan memarahi berulang kali. Ada orang-orang dari keluarga, ahli dari berbagai kekuatan, dan bahkan pemimpin aliansi Liga Bintang dan Laut ada di sini. Bagaimana mereka bisa takut pada sekelompok orang luar? Ayah, pada saat ini, Gu Zhaoxi berteriak. Cek. Chen Jinqiao mencibir, tidak ada gunanya bagimu untuk memanggilku kakek sekarang. Gu Zhaoxi mengabaikannya dan menatap Gu Tianxing. Dia mengatakan bagian terakhir dari kata-katanya dengan ekspresi sedih, seseorang memanggilku kecil. Bukankah kamu tua? Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa pihak lain memanggil ayah pemimpin aliansi Gu. Mereka hampir tidak bisa menahan tawa. Pasangan Gu menginginkan seorang anak selama puluhan ribu tahun, tetapi keinginan mereka tidak pernah menjadi kenyataan. Semua orang tahu bahwa dia berani berpura-pura menjadi putra mereka di siang bolong. Hahaha, kepala pelayan itu tertawa, kecil, jika kamu adalah putra pemimpin aliansi Gu, maka aku adalah cucunya. Betul sekali, pada saat ini, Gu Tianxing, yang telah menarik wajah panjang, membuka mulutnya, dia anakku. Gan, senyum kepala pelayan membeku. Para ahli Heaven Crossing World yang hadir semuanya tercengang. Apakah mereka salah dengar? Pemimpin aliansi Gu mengatakan bahwa anak ini adalah putranya. Karena dia berasal dari generasi yang sama dengan Gu Tianxing, leluhur tua Kiling berkata dengan kaget, apakah kamu tidak sakit? Bagaimana Anda bisa memiliki seorang putra? Petik 2. Kau yang sakit. Gu Tianxing meraung. Desir, Ibu Gu, yang selama ini diam, terbang ke bawah dan mendarat di samping Gu Zhaoxi. Dia mengetuk kepalanya dengan jarinya dan memarahi dengan lembut, bukannya ibu melarangmu keluar. Kenapa kamu menyelinap keluar? Cinta keibuan dan kasih sayang di mata Ibu Gu sangat kuat, jadi semua seniman bela diri yakin bahwa ini pasti putra pasangan Gu. Desir, Gu Tianxing juga mendarat. Dia menatap dingin ke kepala pelayan yang barusan berteriak dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu layak menjadi cucuku? Celepuk, kaki kepala pelayan menjadi lunak saat dia jatuh ke tanah. Tidak masalah apakah dia cucu atau bukan. Yang penting dia baru saja memarahi kecil itu, dan dia takut pihak lain tidak bisa mendengarnya, jadi dia mengulanginya beberapa kali. Anjing, bagaimana bisa seorang pelayan sepertimu mempermalukan putra pemimpin aliansi Gu? Dentang, puci, Chen Nianjia dengan tegas mengeluarkan pedang panjangnya dan langsung memenggal kepala-kepala pelayan. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, pemimpin aliansi Gu, keluarga Chen saya tidak mengajarinya dengan baik. Mohon maafkan saya. Saat dia berbicara, tangannya gemetar dan keringat dingin mengalir di dahinya. Ketakutan di hatinya telah mencapai puncaknya. Tidak masalah jika seorang kepala pelayan meninggal. Namun, jika dia menyinggung pemimpin aliansi Gu karena dia, seluruh keluarga akan pergi. Jangan lakukan itu lagi. Gu Tianxing berkata, ya. Chen Nianjia buru-buru menyeka keringat dingin di dahinya dan berpikir, aku hampir dibunuh oleh orang itu. Gu Tianxing berbalik dan berkata, di mana kita berada? Paman Gu, Jun Changqiao, yang tampaknya tidak terlihat, akhirnya berbicara, mereka mengatakan bahwa keponakanmu menculik dan memeras keturunan langsung keluarga Chen mereka. Tidak, Chen Nianjia buru-buru membantah. Salah paham, ini salah paham. Gou Sheng ketakutan barusan, dan sekarang dia ketakutan. Keduanya lebih cepat dari yang lain. Karena itu salah paham, Gu Tianxing berkata, cepat dan pergi. Selamat tinggal. Chen Nianjia buru-buru menggendong Chen Jinqiao, yang kakinya juga lemah, dan pergi bersama keluarganya secepat mungkin. Mereka masih dianggap lambat. Faktanya, setelah Gu Zhaoxi mengungkapkan identitasnya, banyak ahli yang datang untuk membantu telah mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Mereka terus berdoa di sepanjang jalan, pemimpin aliansi Gu tidak melihat saya, pemimpin aliansi Gu tidak melihat saya. Lupakan, leluhur Kiling berkata, orang tua ini akan pergi. Aku akan mengirimmu pergi. Bam, leluhur Kiling tidak menyangka Gu Tianxing tiba-tiba menyerang. Dia langsung berubah menjadi meteor dan terbang keluar, tidak lupa mengaum, pahlawan macam apa kamu untuk menyergap seseorang ketika mereka tidak siap. Situasi pesawat yang mengepung sebuah sekte diselesaikan setelah pasangan Gu tiba. Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih telah datang tepat waktu, Paman. Anda, Gu Tianxing berkata, ikutlah denganku. Petik 2, Keringat dingin muncul di punggung Jun Changqiao. Paman, dengarkan aku. Paman, aku pasti tidak mencuri jamu.
Paman, bum bum bum, bum bum bum. Di lembah, Gu Tianxing tampaknya dirasuki oleh 8 dewa saat dia melepaskan serangkaian serangan brutal. Setelah beberapa saat, Jun Changqiao tiba-tiba terbang keluar dan membanting wajahnya ke kamera, menyebabkan layar ponsel pembaca retak menjadi jaring laba-laba. Di bawah matahari terbenam, Jun Changqiao duduk di atas batu, punggungnya tampak sepi. Mengapa dia tidak menunjukkan bagian depan kamera? Dia takut dia akan menakuti semua orang. Pada saat itu, Gu Tianxing telah memukulinya dengan kejam seperti dia mengalahkan Su Xiaomo. Seperti kata pepatah, surga akan bereinkarnasi, siapa yang akan diselamatkan oleh surga? Paman, menutupi wajahnya yang bengkak, Jun Changqiao berkata dalam hatinya, merasa bersalah, aku benar-benar tidak mencuri bahan obatmu. Segala macam manual seni bela diri dicuri. Pada saat itu, dia tidak tahu tentang itu, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, bahan obatnya diambil oleh Gu Zhaoxi, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Baru kali ini dia disalahkan. Memikirkan lelaki tua di Taixuan, memikirkan Zhen Ren Tonggu. Itu benar-benar kasus setiap generasi memiliki kambing hitam, masing-masing memimpin jalan selama ratusan tahun. Saudara laki-laki, Gu Zhaoxi berjalan mendekat dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf. Petik 2, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku khawatir ini adalah takdir. Aku baru saja mendengar dari ayahku. Gu Zhaoxi duduk dan berkata, ada organisasi transendental di alam penyeberangan surga yang disebut Liga Bintang dan Lautan. Ayahku adalah pemimpin ke-12, dan posisinya tidak kalah dengan Master of Arilem. Jun Changqiao tanpa ekspresi, karena wajahnya terlalu bengkak. Mendesah, pria ini memang terlahir dari keluarga baik-baik. Saudara laki-laki, Jun Changqiao berkata dengan serius, bisakah roh reinkarnasimu mengubah pemilik? Aku tidak ingin berkelahi lagi. Petik 2. Gu Tianxing awalnya adalah seorang ahli dari Crossing Heaven Realm, dan dari nama Crossing Heaven Palm Cell, dia bisa mengerti. Jadi, dia tidak sengaja mengejar Gou Sheng, tetapi secara kebetulan bertemu dengannya. Ngomong-ngomong soal, mengapa dia tidak hidup dalam pengasingan lagi? Mengapa dia kembali? Itu terutama karena dia terlalu lama keluar, jadi dia secara khusus datang untuk mengunjungi keluarga dan teman-temannya. Liga Bintang dan Laut, Jun Changqiao berjalan di bawah pimpinan pasangan Gu. Sebagai eksistensi yang berdiri di puncak Crossing Heaven Realm, skalanya benar-benar sangat mewah. Gou Sheng dapat dianggap telah mengalami badai dan ombak besar, jadi kemanapun dia pergi, dia akan tetap tenang dan bahkan tetap tanpa ekspresi. Namun, Li Qingyang tidak bisa melakukannya. Ketika dia melangkah ke League of Stars and Seas dan melihat bangunan aneh, dia secara tidak sadar akan berhenti dan menggunakan mata dan hatinya untuk merasakan setiap struktur, diam-diam menghafalnya. Tuan Aliansi, seorang pria parubaya dengan aura agung bertanya dengan heran, putramu sudah begitu tua. Ada juga cukup banyak tetua di sampingnya. Tatapan mereka tajam dan aura mereka luar biasa. Dapat dilihat bahwa mereka semua berada di eselon atas dan semuanya berada di alam rahasia surgawi setengah langkah. Karena itu, sekte sepanjang masa ingin berubah. Jumlah ahli rilem rahasia surgawi setengah langkah masih meningkat. Gowa, Gu Tianxing tersenyum dan berkata, ini adalah Paman Peng Anda, wakil kepala Liga Bintang dan Laut. Dia biasanya bertanggung jawab atas beberapa urusan internal Liga. Wakil pemimpin aliansi Peng tersenyum di wajahnya, tetapi di dalam hatinya, dia meraung, jika kamu membawa istrimu untuk hidup dalam pengasingan, aku akan mengurus semua urusan internal aliansi. Halo, Paman Peng. Karena dia baru berusia beberapa tahun, Gu Zhaoxi harus berpura-pura menjadi anak yang manis. Haha, wakil pemimpin aliansi Peng menepuk kepala kecilnya dan mengeluarkan harta karun dari cincin spasialnya, berkata, ini pertama kalinya kita bertemu. Paman tidak mempersiapkan apapun, jadi saya akan memberikan batu giok roh kelas 1 ini kepada Anda. Hadiah pertemuan tidak mungkin kurang. Putra, Gu Tianxing berkata, giok roh Paman Peng Anda adalah harta jiwa. Memakainya akan meningkatkan kekuatan jiwa seseorang dari waktu ke waktu. Bahkan dapat membantu untuk menyelesaikan serangan jiwa. Ini adalah harta yang langka. Terimalah dengan cepat. Terima kasih, Paman Peng. Gu Zhaoxi buru-buru menerimanya. Sebenarnya, saat pihak lain mengeluarkannya, dia bisa merasakan bahwa item ini luar biasa. Keponakan laki-laki. Pada saat ini, seorang tetua berambut putih berjalan dan mengeluarkan sebuah kotak kayu, berkata, ada ginseng roh darah berusia 10.000 tahun di dalamnya. Memakannya secara langsung dapat meningkatkan kekuatan seseorang dan juga dapat digunakan untuk memurnikan pil.
Wakil pemimpin aliansi bahkan memberikannya padanya. Sebagai penatua agung, dia pasti tidak bisa tersesat. Keponakan, saya memiliki pisau berharga yang sangat dingin di sini. Itu bisa memotong besi seperti lumpur. Keponakan, aku punya Crimson Scale Dragon Armor. Memakainya akan membuatmu kebal terhadap api dan air. Para petinggi League of Stars and Seas semuanya memberikan hadiah kepada putra pemimpin aliansi untuk pertama kalinya. Nilai dan level hadiah lebih tinggi dari sebelumnya, dan setiap hadiah lebih berharga dari yang sebelumnya. Mendesah, Jun Changqiao, yang berdiri di sisi aula, menoleh dan diam-diam menyeka air mata di sudut matanya, berpikir pada dirinya sendiri, aku sangat iri. Pemimpin aliansi, wakil pemimpin aliansi Peng berkata, teman kecil ini. Patriark Sekte sepanjang masa, Jun Changqiao buru-buru memperkenalkan dirinya, Jun Changqiao. Sekte sepanjang masa, nama ini sedikit sombong. Para petinggi Liga Bintang dan Laut jelas tidak seantusias Gu Zhaoxi dalam hal Jun Changqiao. Setelah bertukar basa-basi, mereka mengabaikannya. Petik 2, Jun Changqiao juga sangat sadar diri. Dia berdiri di samping dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, wakil pemimpin aliansi Peng berkata dengan kaget, Patriark ingin keponakannya berpartisipasi dalam perang suci semesta. Apakah ada masalah? Bukankah dia terlalu muda? Dia baru berusia 5 atau 6 tahun sekarang. Dalam 10 tahun, dia akan menjadi dewasa. Ini, wakil pemimpin aliansi Peng terdiam. Sebenarnya, dia tidak ingin berbicara tentang usia tetapi kekuatan. Lagi pula, mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang suci semesta semuanya adalah jenius top dari berbagai dimensi. Putra, Gu Tianxing berkata, tunjukkan padaku hasilnya dalam 10 tahun. Tidak masalah, Gu Zhaoxi saat ini sedang bermain dengan semua jenis harta, jadi dia menjawab dengan santai. Kalian semua bisa pergi, kata Gu Tianxing. Tunggu. Tiba-tiba, dia buru-buru menghentikan semua orang. Aku lupa memperkenalkan tunangan anakku. Wakil pemimpin aliansi Peng dan mulut yang lainnya berkedut. Mereka berpikir, dia baru berusia 4 atau 5 tahun. Bagaimana dia bisa memiliki tunangan? Pada saat ini, King Qiulin, yang berdiri dengan sepatu hak tinggi, berjalan bersama Nyonya Gu. Dia membungkuk malu-malu dan berkata, salam, Paman. Wakil pemimpin aliansi Peng dan yang lainnya saling memandang. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menahan air mata mereka dan terus mengambil hadiah. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan menantu perempuan mereka. Bagaimana mereka bisa membiarkannya datang dengan tangan kosong? Untungnya, mereka hanya memiliki satu putra. Jika mereka memiliki beberapa lagi dan membawa beberapa keponakan lagi, mereka mungkin akan bangkrut hanya dengan memberikan hadiah. Malam hari, Jun Changqiao tinggal di halaman yang diatur untuknya. Lingkungannya bagus, tapi dia sedang tidak mood untuk menghargainya. Dia duduk di ruang tamu kecil dengan ekspresi pahit. Terutama ketika dia memikirkan bagaimana eselon atas Liga Bintang dan Laut mengirim hadiah kepada Gu Zhaoxi di siang hari. Dia benar-benar iri dan cemburu. Mendesah. Sistem berkata, sayang sekali tuan rumah tidak memiliki ayah yang baik. Jun Changqiao tahu bahwa sistem itu mengejeknya, jadi dia tidak peduli. Pria sejati perlu mengandalkan kerja kerasnya sendiri dan tidak bergantung pada ayahnya. Sangat asam, kata sistem. Petik 2, Jun Changqiao mengabaikannya. Saudara laki-laki, Gu Zhaoxi datang, meletakkan semua jenis harta di atas meja batu, dan berkata, saya akan memberikan semua ini kepada sekte. Tidak, Jun Changqiao berkata dengan serius, barang-barang ini milikmu. Aku tidak bisa menerimanya. Apa milikku adalah milik kakakku. Gu Zhaoxi berkata, selain itu, sekte ini sedang dalam tahap pengembangan. Dengan harta ini, kita pasti dapat meningkatkan kekuatan kita. Petik 2, Jun Changqiao terdiam sejenak dan berkata, kalau begitu, aku akan dengan enggan menerimanya. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan mengirim mereka semua ke dunia abadi. Dalam studi, Gu Tianxing menarik pikiran spiritualnya dan menggelengkan kepalanya. Putra kami sedikit konyol, dia memberikan begitu banyak barang bagus. Apa yang Anda tahu? Ibu Gu berkata, ini adalah kepercayaan antara dua bersaudara. Gu Tianxing menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya berharap Gowa tidak akan disesatkan oleh Jun itu. Juni, dia memberi Jun Changqiao nama panggilan baru. Hari berikutnya, Jun Changqiao berjalan keluar dari halaman dalam dan terpana oleh pemandangan di depannya. Lapangan pelatihan penuh dengan prajurit, dan mereka semua adalah prajurit yang kuat. Mereka mengenakan pakaian yang berbeda,
dan mereka jelas bukan anggota Liga Bintang dan Laut. Di antara mereka adalah keluarga Chen. Namun, kepala keluarga Chen, yang berdiri di tengah kerumunan, sedikit ketakutan. Dia telah mendengar tentang apa yang terjadi kemarin. Jika dia ada di sana, dia pasti akan memotong kepala pelayan yang mempermalukan putra Master Liga Gu menjadi 8 bagian. Tanpa keraguan, Gu Tianxing memiliki banyak beban di Crossing Heaven World. Tentu saja, Tuan Gu bukanlah orang yang berpikiran sempit. Berdasarkan situasi kemarin, dia tidak perlu membunuh pengurus rumah tangga. Dia tidak akan melanjutkan masalah ini jika pengurus rumah tangga meminta maaf. Lagi pula, sebagai master terkemuka, dia tidak akan kalkulatif dengan orang lemah. Apa yang sedang terjadi? Jun Changqiao menghentikan seorang pelayan yang lewat. Yang terakhir berkata, kekuatan utama ada di sini untuk memberi hormat kepada Master Liga. Seperti yang diharapkan dari eksistensi yang sebanding dengan Master of Arilem. Ini benar-benar boros. Saat Gou Sheng bergumam, Gu Tianxing berjalan keluar dari aula utama bersama putranya. Dia tersenyum dan menangkupkan tangannya. Aku kembali kali ini untuk mengunjungi keluarga dan teman-temanku. Kalian semua tidak perlu datang jauh-jauh ke sini. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam. Anda membawa putra Anda bersama Anda. Jelas bahwa Anda ingin menerima hadiah. Benar saja, banyak keluarga besar yang memperhatikan Gu Zhaoxi. Dikombinasikan dengan apa yang mereka dengar kemarin, mereka dengan cepat memutuskan bahwa ini adalah putra kesayangan League Master Gu. Jadi, mereka memujinya secara lisan dan memberinya keuntungan kecil. Senjata dan perlengkapan, pil berharga, inti batu roh. Semua jenis sumber daya dilemparkan ke Gu Zhaoxi. Ini membuat Jun Changqiao sangat iri. Dia diam-diam menghela nafas. Sungguh berbeda memiliki ayah yang luar biasa. Aku akan memiliki seorang putra di masa depan. Bawa dia ke pesawat yang sudah dikenalnya untuk jalan-jalan. Dia bisa menjadi kaya hanya dengan menerima hadiah. Sistem berkata, dengan kulit tuan rumah yang tebal, kamu benar-benar dapat melakukan hal yang tidak tahu malu. Tentu saja, itu tidak lebih dari fantasi. Karena seorang Kasim yang memiliki seorang putra benar-benar konyol. Gu Zhaoxi diberi banyak hadiah oleh berbagai kekuatan utama ketika mereka berkunjung. Dia pasti akan menyerahkan mereka semua ke sekte. Faktanya, Gu Tianxing telah membangun fondasi yang baik untuknya sejak dia masih muda. Banyak harta alam tidak berguna baginya. Adapun peralatan, ketika dia lebih tua dan lebih kuat, dia bisa pergi ke alam rahasia surgawi untuk bertani. Saudara laki-laki, Gu Zhaoxi berkata, bagaimana kalau kita jalan-jalan? Ayo pergi. Keduanya pergi bersama. League of Stars Enseas terletak di Star Sea Mountain Range, dan ada Star Sea City di dekatnya. Terlepas dari skala atau jumlah orang, itu bisa menjadi peringkat teratas di dunia penyeberangan surga. Jun Changqiao masuk bersama Gu Zhaoxi. Melihat pemandangan yang ramai, dia hanya bisa menghela nafas. Kapan akan ada kota yang semarak di dunia abadi? Dunia abadi telah berkembang dengan baik selama periode ini. Kota-kota telah dibangun satu demi satu, dan orang-orang dari semua klan rukun satu sama lain. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa kekuatan keseluruhan dunia abadi terlalu lemah untuk disebutkan dalam nafas yang sama dengan kota-kota besar yang telah ada begitu lama. Tentu saja, yang tersisa hanyalah waktu. Mengandalkan atribut kuat langit dan bumi, kekuatan keseluruhan akan meningkat cepat atau lambat. Terlebih lagi, Jun Changqiao masih mengembangkan dan berinvestasi terlepas dari biayanya. Karena markas League of Stars Enseas berada di luar Star Sea City, para pejuang di kota itu lebih rendah hati dan sopan. Mereka terlihat sangat beradab dan tidak terlihat berantakan. Gou Sheng dan Gou Wa berkeliaran di jalan utama selama beberapa jam, dan kemudian datang ke restoran untuk memesan semua jenis makanan dan anggur yang lezat. Seseorang menantang di arena. Tiba-tiba, teriakan keras datang dari jalan. Desir, dalam sekejap, jalan yang sibuk itu kosong. Jelas, semua orang pergi untuk menonton kesenangan. Jun Changqiao terdiam. Apakah mereka tidak pernah melihat perkelahian sebelumnya? Saudaraku, mari kita pergi dan melihat-lihat. Ayo pergi. Mereka berdua berjalan ke arah yang dituju semua orang, dan segera melihat arena persegi di area yang relatif luas di ujung jalan. Dua pria muda berusia awal 20-an berdiri di atasnya. Seseorang membawa pedang di punggungnya. Yang lain memegang pedang. Dia cukup sopan. Pedang takdir hijau, Cui Xingyuan. Pisau horizontal patah, Gui Yuhuan. Keduanya telah mendaftar untuk Perang Suci Semesta. Mengapa mereka berada di arena tanpa alasan? Oh, Jun Changqiao berkata sambil memakan biji bunga matahari, peserta Perang Suci Semesta.
Dia telah mendengar tentang apa yang disebut perang suci semesta ini dari Gu Tianxing sejak lama. Dia juga mempertimbangkan untuk membiarkan muridnya berpartisipasi, tetapi dia telah berkeliaran di alam semesta dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk mendaftar. Tepatnya, dia tidak tahu di mana harus mendaftar. Saudara laki-laki, Gu Zhaoxi berkata dengan tatapan serius, keduanya cukup kuat. Ya, Jun Changqiao mengangguk. Mereka berdua telah mencapai puncak rilem pencarian kebenaran. Saya mendengar dari ayah saya bahwa semua prajurit yang berpartisipasi dalam perang suci semesta tidak boleh berusia lebih dari 3.000 tahun. Mereka dapat menembus ke tingkat ini, sehingga mereka dapat dianggap sebagai jenius kelas 1. Kata Gu Zhaoxi. Jun Changqiao berkata, tidak ada kekurangan orang dengan keberuntungan besar di dunia ini. Seringkali ada banyak jenius yang menakutkan. Dia memiliki sistem untuk menipu dan tumbuh dengan cepat. Tapi dia selalu percaya bahwa pasti ada keberadaan yang lebih kuat darinya di alam semesta yang luas. Hanya saja dia belum bertemu dengan mereka. Misalnya, dua orang muda di peron sekarang. Mereka tidak hidup selama 3.000 tahun, tetapi kultivasi mereka tidak kalah dengan para ahli generasi yang lebih tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Mereka telah menemukan banyak peluang di sepanjang jalan. Jadi, Gu Zhaoxi berkata dengan tatapan membara, saya menantikan perang suci semesta dalam 10 tahun lagi dan lagi. Pengejarannya akan seni bela diri tidak ada habisnya, jadi dia berharap untuk terus menantang dirinya sendiri. Mendesah, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya. Aku juga menantikannya, tapi sayangnya, aku tidak punya kesempatan. Di masa lalu, kompetisi sekte diadakan di benua bintang jatuh, pertempuran harimau naga untuk hegemoni, dan bahkan alam atas memiliki rutinitas yang sama. Tapi dari awal sampai akhir, Gou Sheng adalah pengamat dan tidak berpartisipasi secara pribadi. Sebagai protagonis dari sebuah buku, terutama protagonis fantasi, jika dia tidak mengalami plot kompetisi semacam ini, hidupnya tidak akan lengkap. Namun, Gou Sheng adalah seorang patriark. Tepatnya, ketika dia bertransmigrasi dan mewarisi tulang besi, identitasnya ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Protagonis biasa yang menantang dari rendah ke tinggi dapat digunakan pada para murid, tetapi bukan dia. Bahkan jika dia pergi, dia hanya akan duduk di tribun penonton dan bersorak. Aku benar-benar ingin bertarung dalam kompetisi. Jun Changqiao berkata pada dirinya sendiri. Sistem berkata, kamu tidak ingin bertarung dalam kompetisi, kamu ingin menggunakan kekuatan seorang patriark untuk memukuli para murid. Anda hanya ingin pamer. Petik 2. Ledakan, ledakan. Di arena, Cui Xingyuan dan Gui Yuhuan bertarung. Yang satu menggunakan pedang, yang lain menggunakan pedang. Pertarungan itu bisa dikatakan sebagai bunga api yang berterbangan di mana-mana, indah dan mempesona. Jun Changqiao dan Gu Zhaoxi menyaksikan seluruh pertempuran dan tidak bisa menahan diri untuk berseru dalam hati mereka, ini jelas bukan alam puncak biasa. Kakak senior kedua, Xiao Ziji berkata, mereka sangat kuat. Sebelum pertempuran, Jun Changqiao memanggil para murid inti. Lagi pula, mereka seumuran dan hanya bisa mengamati. Cek, wajah Ye Xingchen penuh dengan penghinaan. Di arena, pertempuran antara keduanya menjadi semakin intens. Tidak sampai 1 jam kemudian Gui Yuhuan mengirim Cui Xingyuan terbang dengan teknik pedang peledak khusus yang berakhir. Luar biasa, tebasan tadi benar-benar menakutkan. Semua orang mulai berdiskusi. Terima kasih telah membiarkan saya menang. Gui Yuhuan menyingkirkan pedangnya dan berbalik untuk meninggalkan panggung. Namun, begitu dia mengambil langkah, seseorang terbang dari jauh dan mendarat di arena, berkata dengan dingin, kamu dan aku akan bertarung. Kepala keluarga, Li Qingyang berseru, saudara muda Ye naik. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, Xingchen sepertinya menghina sekarang, tetapi sebenarnya, dia sudah gelisah, Cui Xingyuan dan Gui Yuhuan, dua jenius dari Heaven Crossing Realm, berani mendaftar untuk perang suci alam semesta. Kekuatan mereka memang luar biasa. Oleh karena itu, Ye Xingchen tidak bisa menahan darahnya yang mendidih dan langsung melompat ke arena untuk menyatakan perang. Tidak, bisakah Anda memberi saya waktu untuk bernafas? Kaisar Malam tampaknya juga menyadarinya dan menambahkan, tentu saja, Anda dapat beristirahat selama beberapa hari. Oke, Gui Yuhuan berkata, 3 hari kemudian, di sini, kamu dan aku akan bertarung. Meskipun dia menang, dia menghabiskan banyak energi spiritual, jadi dia perlu waktu untuk memulihkan diri. Ye Xingchen melompat keluar dari arena. Ayo pergi. Jun Changqiao pergi bersama semua orang. Siapa lelaki ini? Beraninya dia menantang Gui Yuhuan. Petik 2. Dia terlihat sangat asing. Dia seharusnya bukan orang lokal.
Dia menarik wajah panjang seolah-olah kita berutang uang padanya. Para prajurit di luar arena mulai berdiskusi. Gui Yuhuan melihat punggung arogan yang berangsur-angsur menghilang dan berkata dengan ekspresi serius, kekuatan orang ini tidak sederhana. Saya khawatir akan ada pertempuran yang sulit dalam 3 hari. Jika itu orang lain, dia tidak akan menerima tantangan itu. Namun, setelah Ye Xingchen muncul, aura dan matanya sangat kuat, jadi dia punya ide untuk bertarung. Di Liga Bintang dan Laut, Gu Tianxing duduk di aula utama dan berkata dengan penuh minat, ku dengar muridmu menantang pedang patah Gui Yuhuan. Ya, kata Jun Changqiao, Gui Yuhuan ini adalah salah satu jenius terbaik dari Heaven Crossing Realm. Teknik pedangnya luar biasa, kata Gu Tianxing. Aku khawatir akan sulit bagi muridmu untuk mengalahkannya. Keduanya belum bertarung. Paman Gu, jangan langsung menyimpulkan, kata Gou Sheng sambil tersenyum. Tidak dapat disangkal bahwa setelah menonton pertempuran sebelumnya, Gui Yuhuan sangat kuat dan jelas bukan pembudidaya rilem pencari kebenaran puncak biasa. Namun, para murid sekte juga tidak biasa, belum lagi orang yang bertarung adalah Ye Xingchen. Jun Patriark baru saja datang ke Heaven Crossing Realm, tetapi dia sudah memerintahkan muridnya untuk menantang seorang jenius top. Keberaniannya patut dipuji, kata wakil pemimpin Peng. Kelompok petinggi tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jun Changqiao tahu dari ekspresi mereka bahwa mereka tidak terlalu memikirkan Ye Xingchen. Memahami, bagaimanapun, mereka semua adalah seniman bela diri Heaven Crossing Realm dan sangat akrab dengan Gui Yuhuan. Secara subjektif, mereka pasti akan bias terhadapnya dan tidak akan bias terhadap para murid yang berjuang jauh dari rumah. Xingchen, setelah kembali ke kediamannya, Jun Changqiao memanggil Ye Xingchen dan berkata dengan ekspresi serius, dalam pertempuran 3 hari kemudian, kita harus menunjukkan kemuliaan sekte sepanjang masa. Gou Sheng juga seorang awam yang peduli dengan pendapat orang lain. Oleh karena itu, apa yang awalnya merupakan pertandingan sparring biasa segera dinaikkan ke tingkat yang sangat tinggi setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Dipahami, nada bicara Ye Xingchen sangat serius. 3 hari kemudian, banyak seniman bela diri berkumpul di arena Star Sea City. Gui Yuhuan cukup terkenal di Crossing Heaven World, jadi selama ada pertempuran dengannya, itu akan selalu menarik banyak penonton. Li Qingyang dan yang lainnya muncul di luar arena mengenakan seragam sekolah yang sama. Mereka berbaris dalam 2 baris, saling berhadapan dengan tangan di belakang punggung dan dada keluar. Jun Changqiao, yang mengenakan mantel bulu dan kacamata hitam, berjalan dengan cerutu di mulutnya. Xiao Ziji dengan cepat meletakkan kursinya dan kembali ke posisi semula. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia berteriak dengan rekan-rekan muridnya, Patriark adalah orang yang memiliki nilai sastra dan bela diri. Dia akan bermanfaat bagi rakyat jelata dan hidup selamanya. Petik 2, mulut semua orang berkedut. Dari mana orang gila ini berasal? Dialah yang ingin menantang Yuhuan kita. Seorang gadis muda menatap Ye Xingchen dengan kebencian di matanya. Melebih-lebihkan dirimu sendiri, seorang gadis di sebelahnya berkata dengan dingin. Jelas, mereka adalah penggemar Gui Yuhuan. Hei. Seseorang berkata dengan sedih, bagaimana saudara Yuhuan menjadi milikmu? Betul sekali, saudara Yuhuan milik semua orang, bukan hanya satu orang. Penggemar wanita Gui Yuhuan bertengkar. Untuk situasi ini, seniman bela diri terdekat sudah terbiasa. Mereka bahkan sedikit cemburu. Pada saat ini, cahaya pelangi terbang dan mendarat dengan anggun di arena. Ketika cahaya menghilang, Gui Yuhuan berdiri dengan pedang di tangannya. Angin sepoi-sepoi meniup rambutnya, memperlihatkan wajah tanpa cacat. Yuan, para penggemar wanita berteriak tak terkendali. Suara mereka begitu tajam sehingga para seniman bela diri di dekatnya harus menutup telinga mereka. Petik 2, Jun Changqiao terdiam. Saya berlatih dengan cara ini selama beberapa hari, tetapi pusat perhatian dicuri oleh orang itu. Tidak, lain kali saya muncul, saya harus mendapatkan sekelompok murid untuk menjadi penggemar saya dan membiarkan mereka berteriak sekuat tenaga. Siapapun yang berteriak paling keras akan diberi beberapa batu roh lagi. Gui Yuhuan membuat gerakan diam. Dalam sekejap, para penggemar yang tampaknya sudah gila menjadi tenang. Beberapa orang bahkan tidak bisa menahan aksi menawan Gui Yuhuan. Mereka meletakkan tangan mereka di dada dan perlahan-lahan pingsan di tanah dengan senyum bahagia di bibir mereka. Ye Xingchen mendengus jijik. Secara kebetulan, dia ditangkap oleh seorang penggemar yang menunjuk ke arahnya dan memarahi. Apakah kamu tahu seberapa keras kakak Yuhuan bekerja? Jangan membuat ekspresi kasar seperti itu padanya. Petik 2.
Saya tidak tahu seberapa keras dia bekerja. Ye Xingchen melangkah ke arena dan berkata dengan tatapan dingin, aku hanya tahu bahwa dia akan segera dikalahkan. Petik 2, petik 2. Gui Yuhuan mengerutkan kening. Pada saat itu, dia merasakan kemarahan yang sangat kuat. Bang! Ye Xingchen berhenti di arena dan memegang Fang Tian halberd di depannya. Dia berkata dengan bangga, datang dan bertarung. Silahkan. Gui Yuhuan menangkupkan tangannya. Di Liga Bintang dan Laut, sekelompok petinggi berdiri di puncak gunung dan mengamati arena dengan indera spiritual mereka. Gui Yuhuan tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Dikatakan bahwa dia memahami tingkat ketiga dari arti mendalam Blade yang mendominasi belum lama ini. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Jika itu masalahnya, para murid sekte sepanjang masa tidak punya harapan. Begitu Gui Yuhuan menggunakan Dominating Blade Arts, orang itu tidak akan bisa bertahan lebih dari 20 ronde. Para petinggi dari League of Stars and Seas berdiskusi. Bagi mereka, Gui Yuhuan adalah salah satu harapan dari Heaven Crossing Realm. Dia seharusnya bisa mendapatkan hasil yang bagus dalam Perang Suci Semesta 10 tahun kemudian. Tentu saja, pertempuran ini juga menarik banyak ahli generasi yang lebih tua. Meskipun mereka tidak pergi ke tempat kejadian, mereka menonton dari jauh. Di arena, lakukan gerakanmu, kata Gui Yuhuan. Ye Xingchen menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harus melakukan langkah pertama. Aku khawatir jika aku melakukan langkah pertama, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Kalimat ini sangat arogan dan langsung membuat marah para penggemar. Baik, Gui Yuhuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan menerima tawaranmu. Petik 2. Dentang, pisau Duan terhunus, seni pedang yang mendominasi, Thunderbolt. Gui Yuhuan tampaknya telah menyadari bahwa lawannya luar biasa dan menggunakan teknik pedang terbaiknya. Ye Xingchen menggerakkan tubuhnya dan menghindari cahaya pedang yang tajam. Pada saat ini, Gui Yuhuan menyerang dengan pedangnya. Langit dipenuhi dengan cahaya bilah disertai dengan efek khusus yang ekstrim. Seperti yang diharapkan, wakil pemimpin Peng berkata dengan terkejut, anak ini telah memahami tingkat ketiga dari arti mendalam Blade yang mendominasi. Selama Dominating Blade Arts digunakan, itu akan membentuk serangan terus-menerus. Begitu murid sekte sepanjang masa terjerat, mereka pasti akan kalah. Kata Penatua Agung. Ini sudah terjerat, orang itu sebenarnya tidak mundur. Di arena, Ye Xingchen menghadapi cahaya pedang yang padat dan hanya menggerakkan tubuhnya. Seolah-olah dia membiarkan lawannya menggunakan sisa jurus Dominating Blade Arts. Ini sudah berakhir. Wakil pemimpin Peng menggelengkan kepalanya dan berkata, boom, pada saat ini, suara ledakan terdengar, dan cahaya pedang yang memenuhi langit menyebar. Gui Yuhuan terhuyung mundur, dan kemudian jatuh dari panggung. Betul sekali, ini sudah berakhir. Ketika Gui Yuhuan jatuh, sekeliling cincin menjadi sunyi. Ini, wakil pemimpin Peng, Penatua Agung, dan yang lainnya tercengang. Para penggemar yang ingin menyemangati Gui Yuhuan menutup mulutnya. Ekspresi mereka benar-benar beku. Kami bahkan belum mulai bersorak dan idola kami, kalah. Tidak, ini bukan kenyataan, ini pasti mimpi. Wakil pemimpin Peng benar, pertandingan sparring telah berakhir. Namun, Ye Xingchen bukanlah orang yang kalah. Itu adalah Gui Yuhuan. Eksekutif League of Stars and Seas tidak mengharapkan hasil ini. Sulit dipercaya, bagaimana dia melakukannya. Penatua pertama dan yang lainnya terkejut. Mereka bisa menerima kekalahan Gui Yuhuan. Tapi apa yang tidak bisa mereka terima adalah bahwa lawan dengan mudah menembus teknik pedang yang mendominasi dan membentuk cahaya pedang yang tidak bisa ditembus dan kemudian mengalahkannya dengan satu pukulan. Sampah, Ye Xingchen, yang berdiri di arena, berkata dengan ringan. Meskipun dua kata ini tidak enak untuk didengar, tidak dapat disangkal bahwa Kaisar Malam memenuhi syarat untuk mengatakan itu karena dia mengalahkan Gui Yuhuan pada titik serangan terkuatnya dan menamparkan wajah para eksekutif Liga Bintang dan Laut dengan tindakannya. Khususnya, dia menamparkan wajah para penggemar rasional. Lihat, idolamu dikalahkan olehku dengan satu gerakan. Apakah Anda selesai untuk? Jika para penggemar ini lebih tenang pada saat itu, Ye Xingchen mungkin tidak akan membunuhnya dengan begitu meyakinkan. Mereka mungkin bersikap lunak padanya sehingga dia tidak akan dikalahkan dengan begitu buruk. Tidak ada jalan lain, para penggemar harus membayar untuk tindakan idola mereka. Kamu sangat kuat, aku mengaku kalah. Gui Yuhuan menahan rasa sakit dari dadanya dan menangkupkan tangannya. Ye Xingchen tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan berjalan menyusuri arena. Dia sangat kecewa. Dia kecewa karena dia terlalu kuat dan tidak dapat menemukan lawan.
Lupakan, ketika dia kembali, dia akan menemukan junior Brother He untuk berlatih lebih banyak. Setidaknya jika pihak lain tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia masih bisa setara dengannya. Mari kita pulang. Jun Changqiao bangkit. Dia tidak terkejut bahwa Ye Xingchen mengalahkan Gui Yuhuan. Bagaimanapun, dia adalah salah satu penyerang terkuat di sekte sepanjang masa. Itu normal baginya untuk menang melawan seorang seniman bela diri di puncak rilem pencarian kebenaran. Hari itu, Gu Tianxing kembali dari mengunjungi kerabat bersama istrinya. Setelah mengetahui tentang pertempuran itu, dia berkata dengan terkejut, dia mengalahkan Gui Yuhuan dengan satu gerakan. Itu benar, wakil pemimpin Peng berkata tanpa daya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia akan sama terkejutnya dengan pemimpinnya. Ayah, Gu Zhaoxi berkata, ini sangat normal. Tidak perlu membuat keributan tentang itu. Dia tidak menyangkal bahwa Gui Yuhuan luar biasa, tetapi pada saat yang sama, dia tidak dapat menyangkal bahwa murid-murid sektenya menakutkan. Jika dia harus menggambarkan mereka, mereka akan menjadi sekelompok monster. Gui Yuhuan adalah salah satu jenius teratas di alam penyeberangan surgaku, tetapi dia sebenarnya dibunuh oleh murid bocah itu. Ini hanya, Gu Tianxing merasa sulit untuk menerima, tidak dapat dipercaya. Setelah mengatakan itu, dia bergegas ke kediaman Jun Changqiao. Gou Sheng melihat wajahnya yang terkejut, menggaruk kepalanya dan berkata, bukankah itu hanya mengalahkan seorang seniman bela diri dari alam yang sama? Anak nakal, Gu Tianxing berkata dengan sungguh-sungguh, apakah Anda tahu apa artinya bagi murid Anda untuk membunuh Gui Yuhuan secara insta? Apa artinya? Jun Changqiao bertanya. Gu Tianxing berkata, dengan kekuatan Gui Yuhuan saat ini, jika ditempatkan di perang suci semesta sebelumnya, dia mungkin tidak bisa masuk 500 besar, tapi setidaknya dia bisa masuk 600 besar. Karena muridmu bisa membunuhnya, dalam sekejap, dia mungkin bisa masuk 200 besar. Tidak mungkin, Ye Xingchen, yang berada di puncak rilem pencarian kebenaran, sudah sangat kuat. Namun pada akhirnya, dia hanya bisa masuk 200 besar. Bukankah itu berarti masih ada 199 peserta seperti dia? Paman, Jun Changqiao berkata dengan terkejut, kekuatan 200 peserta teratas itu menakutkan. Ya, Gu Tianxing duduk dan berkata dengan sungguh-sungguh, biarkan saya begini. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam perang suci universal adalah para jenius teratas dari dimensi masing-masing. Mereka yang dapat masuk ke 200 besar dapat dianggap sebagai kebanggaan mereka, galaksi. Jun Changqiao terdiam. Kebanggaan sebuah galaksi, ini memang sedikit mengagumkan. Gu Tianxing berkata, semua peserta yang masuk 10 besar adalah eksistensi yang dijunjung semua orang. Paman, Jun Changqiao berkata, apakah kamu pernah berpartisipasi di dalamnya sebelumnya? Tidak, Gu Tianxing menggelengkan kepalanya dan berkata, perang suci semesta diadakan 10.000 tahun yang lalu. Sejauh ini baru diadakan 10 kali. Oh, Jun Changqiao menjawab. Ye Xingchen, yang berdiri di sampingnya, mengerutkan kening. Dia tidak akan melupakan adegan yang dilihat Xie Lingyao ketika dia memasuki ilusi tertentu, terutama ketika Xiao Ziji datang untuk menemukannya dalam ilusi dan berkata, perang suci semesta ke-12 akan segera dimulai. Apakah Anda tertarik untuk bertarung dengan senior? Saudara sampai dunia terbalik. Senior Gu. Petik 2. Dia bertanya, seberapa sering perang suci semesta diadakan? 1000 tahun. Petik 2, petik 2. Ye Xingchen terdiam. Jika ilusi berhubungan dengan masa depan, itu hanya perang suci semesta ke-11 sekarang. Xiao Ziji memintanya untuk berpartisipasi dalam yang ke-12, jadi waktunya harus 1000 tahun kemudian. Mustahil. Aku bukan Raja Malam. Dia bukan Ratu Malam. Saya tidak akan meninggalkan sekte, dan saya tidak akan punya anak. Bintang. Jun Changqiao berkata, apa yang kamu pikirkan? Ye Xingchen berhenti berpikir dan berkata, tidak ada. Itu tidak benar. Jun Changqiao berkata dengan curiga, kamu baru saja melihat matamu yang rumit. Apakah ada sesuatu yang kamu pikirkan? Datang. Setelah menyiapkan anggur dan piring, dia berkata, tolong beritahu saya apa yang ada di pikiran Anda. Murid ini akan berkultivasi. Ye Xingchen pasti tidak akan mengatakan bahwa dia melihat masa depan dan melihatnya meninggalkan sekte. Ini agak aneh. Melihatnya pergi, Jun Changqiao memegang dagunya dan berkata, Jun Patriark, Gu Tianxing berkata, karena muridmu sangat kuat, mengapa kamu tidak berpartisipasi dalam perang suci semesta? Junior ini punya rencana ini, tapi, Jun Changqiao berkata dengan getir, aku tidak tahu harus mendaftar kemana. Ayo pergi. Gu Zhaoxi berkata, aku akan membawamu ke kota Dutian. Ada titik pendaftaran di sana.
Itu tidak benar. Mengapa Paman Gu begitu antusias padaku? Jun Changqiao agak bingung. Dalam perjalanan, Gu Tianxing berkata, Jun Patriark, saya memiliki permintaan yang lancang, tetapi saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya. Jangan katakan itu. Jun Changqiao berkata terus terang. Dalam keadaan normal, permintaan yang lancang bukanlah hal yang baik. Seperti ini, Gu Tianxing berkata, saya mendengar dari Gowa bahwa Anda tampaknya tidak berencana untuk kembali ke alam atas. Alam atas hanyalah tempat tinggal. Sejak aku keluar, junior ini tidak berencana untuk kembali, kata Jun Changqiao. Gu Tianxing berkata, Perang Suci Semesta memiliki aturan. Peserta harus melaporkan galaksi dan pesawat mereka. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam. Tidak bisakah kamu melaporkan sekte dan namamu untuk berpartisipasi dalam kompetisi semacam ini? Mengapa Anda harus melaporkan alamat Anda? Karena kamu tidak berencana untuk kembali ke alam atas, mengapa kamu tidak mengisiku sebagai dutian? Petik 2, petik 2. Jun Changqiao mengerti. Tidak heran dia tiba-tiba menjadi sangat antusias. Ternyata dia menunggunya di sini. Oke, Gou Sheng setuju. Faktanya, tidak masalah pesawat apa yang dia isi. Yang penting adalah muridnya bisa memenangkan kejuaraan dan menerima hadiah yang besar. Tentu saja, Jun Changqiao juga punya rencananya sendiri. Jika dia memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam Perang Suci Semesta ke-12 di masa depan, dia pasti akan membiarkan muridnya bertarung atas nama dunia abadi. Karena pada saat itu, seharusnya sudah berkembang dan bisa berdiri dengan bangga di alam semesta atas. Haha, Gu Tianxing tertawa dan berkata, seperti yang diharapkan dari saudara laki-laki putra saya. Anda memberi banyak wajah pada Paman Gu Anda. Kota Dutian, ibu kota Dutian. Jun Changqiao sedang tidak ingin melihat gedung-gedung yang spektakuler. Dia mengikuti Gu Tianxing langsung ke titik pendaftaran Perang Suci Semesta. Karena masih ada 10 tahun sebelum kompetisi dimulai, tidak banyak pasukan dan individu yang mendaftar. Tuan Aliansi Gu, orang yang bertanggung jawab berjalan keluar dan tersenyum. Mengapa kamu di sini? Aku membawa seorang kenalan untuk mendaftar. Oh, orang yang bertanggung jawab memandang Jun Changqiao dan berkata, agar Master Aliansi Gu membawanya ke sini secara pribadi, teman muda ini pasti luar biasa. Jangan bicara omong kosong, Gu Zhaoxi berkata, cepat dan selesaikan formalitasnya. Oke, orang yang bertanggung jawab duduk dan mengeluarkan benda yang mirip dengan kompas. Dia meletakkan tangannya di atasnya dan aliran cahaya secara bertahap muncul. Nama peserta, tempat asal, dan sekte. Lu Qianqian, Li Qingyang, Su Xiaomo, Xiao Ziji, Ye Xingchen, He Wudi, Li Fei, Tian Qi, Long Xiang, Yang Yuhua, Song Xuanzu, Long Xiang, Li Tiantian, Sun Wucheng. Jun Changqiao tidak bisa menutup mulutnya begitu dia membuka mulutnya. Gu Tianxing dan orang yang bertanggung jawab secara bertahap melebarkan mata mereka.